Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam kata. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Menginjak runtutan acara berikutnya adalah keynote speech dari Kepala BPS Kabupaten Magetan. Kepada Bapak Muhammad Samsudin SST MSc, kami silakan. SST MSc, kami silakan. Baik, terima kasih. Kami Suara silakan. saya terdengar ya? Baik, terima kasih. Kami silakan. Suara saya terdengar ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin semua wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman Islam serta kesehatan kita semua bisa berkumpul. Tunggu ya, cek. Suaranya double ya? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Profesor Heru Santoso dari Poltekkes Magetan. Kemudian juga Bapak M. Mamduh dari UNESA Magetan.
terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya Bapak Ibu narasumber, Bu Pur juga di acara yang sungguh bermanfaat ini, karena acara ini didasarkan pada beberapa latar belakang, yaitu antara lain kita di bulan September ini akan menyemarakan Hari Statistik Nasional. Tak lupa juga saya sampaikan juga terima kasih kepada peserta yang telah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih atas atensinya. Bapak semua, bulan September ini adalah bulan Hari Statistik Nasional yang akan diperingati puncaknya pada tanggal 26 September tahun 2024. Hari Statistik merupakan hari untuk semuanya, bukan hanya untuk BPS saja, tapi semuanya. Begitu juga statistik. Statistik itu adalah bukan milik BPS saja, namun merupakan milik semua komponen bangsa ini. Karena kita semua ini akan berkecimpung dalam statistik, baik dalam kehidupan sehari ataupun dari kantoran ataupun pekerjaan gitu. Bapak semua, yang kedua, latar belakang terkait dengan acara ini adalah untuk meningkatkan literasi data statistik yang BPS produksi agar diketahui oleh semua kalangan, baik pemerintahan, akademisi maupun kalangan dari mahasiswa. Kemudian juga acara ini disponsori juga oleh Pojok Statistik Poltekkes Magetan dengan harapan untuk kolaborasi dalam rangka peningkatan literasi data statistik di kampus-kampus di Magetan ini. Baik, Bapak Ibu semua, sesuai dengan RPJPN tahun 2025 sampai dengan 2005 yang telah di launching dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004, yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ini mengapa perlu ada RPJPN? Karena ini terkait dengan agar arah pembangunan terarah dan sistematis gitu ya, dan selaras antara pusat maupun sampai dengan daerah gitu di pembangunan searah seirama sehingga tidak terjadi pembangunan yang tumpang tindih ataupun berbeda arah gitu. Nah, tujuan utama RPJPN ini adalah menyambut Indonesia Emas tahun 2024 yang akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, kemudian komponen-komponen yang ada pada RPJPN ini antara lain ada 5 sasaran visi, terdapat juga 8 agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Next. 5 sasaran utama dalam RPJPN ini antara lain adalah pendapatan per kapita setara negara maju yang utama itu ya. Mengapa per kapita? Karena ukuran yang per kapita akan lebih akurat. Karena kita kalau mau pakai makro, pendapatan makro, maka kurang dari akurat, tidak sesuai dengan referensi ataupun dari anjuran dari World Bank tersebut. Kemudian kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan menurun gitu. Yang ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia luar itu meningkat. Pengaruh Indonesia terhadap dunia politik luar negeri meningkat. Gitu. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu peningkatan sumber daya manusia di sisi pendidikan dan kesehatan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, itu terkait dengan isu lingkungan, yaitu terkait intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Nah, itulah 5 sasaran utama RPJPN tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 100 tahun Indonesia. Next slide. Di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang tertuang dalam RPJPN itu ada salah satu indikator yang akan dimunculkan pada pembangunan ke depan, evaluasi pembangunan ke depan, yaitu adalah indikator modal dan pembangunan manusia. Indikator indeks modal manusia dan pembangunannya. Jadi ada 2 indikator yang
selama ini dan selama ini sudah dilakukan. Yang pertama adalah indikator yang modal manusia atau Human Capital Index yang digagas oleh World Bank. Kemudian juga yang sudah ada selama ini adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Human Development Index (HDI) ya, yang diluncurkan atau disusun oleh UNDP. Ya. HCI itu adalah indeks komposit yang menjelaskan kontribusi pendidikan dan kesehatan dalam produktivitas pekerja diukur dari dimensi survival, pendidikan, dan kesehatan gitu. Sama juga dengan HDI, indikator komposit juga, itu menjelaskan tentang pembangunan manusia yang berdasarkan 3 dimensi, yaitu umur panjang, hidup sehat, ya, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perbedaannya pada kalau HD itu kita include juga, masukkan juga aspek ekonomi gitu. Nah, jika HCI ini khusus pada aspek-aspek pada pendidikan dan kesehatan gitu. Nah, itu dua hal indikator yang masih menjadi ukuran dari pembangunan manusia di Indonesia. Yaitu yang kalau HDI sudah lama HDI atau IPM itu sudah lama dihitung sampai dengan sekarang. Nah, HCI rencana akan diimplementasikan ke seluruh kabupaten kota gitu. Karena sesuai dengan RPJPN 2025 sampai 2025. Next. Nah, kemudian juga indeks modal manusia itu dari pengetahuan, keterampilan, kesehatan yang dikumpulkan orang sepanjang hidup. Di tahun 2020, indeks manusia Indonesia itu 0,54, di mana telah meningkat dari tahun sebelumnya 0,53 tahun 2018. Ini berarti bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 5% dari produktivitas maksimalnya jika memenuhi tolak ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap. Berikutnya, eh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu adalah konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, jika selama ini pertumbuhan indikator pembangunan adalah hanya pada aspek ekonomi, maka tidak diketahui dampak dari pembangunan ekonomi itu terhadap pembangunan manusianya. Maka dari itu perlu disempurnakan dengan adanya indikator yaitu berupa indeks pembangunan manusia. IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk menghasilkan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM itu juga dikenalkan oleh UNDP seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Dan dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, long and healthy life, and kedua pengetahuan, knowledge, ketiga standar hidup layak, standard of living ya. Jadi 3 aspek itu ini akan dijadikan rujukan untuk menghitung indeks pembangunan manusia, dan pendekatannya masing-masing itu ada beberapa indikator penyusunnya gitu. Next. Indikator pembentuk PM antara lain angka harapan hidup saat lahir, pengeluaran per kapita, dimensi pengetahuan harapan lama sekolah (HLS), rata lama sekolah, dan beberapa terkait dengan agregasi indeksnya berupa geometrik. Itu hanya sekilas tentang IPM ya, itu disusun berdasarkan angka harapan hidup, pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, dan rata lama sekolah gitu. Oke, lanjut. Nah, itu sesuai dengan IPM Kabupaten Magetan ini terus naik. Kita ketahui bersama, ini sesuai dengan rilisnya, kita sudah masuk pada level tinggi, jadi pembangunan manusia di Magetan cukup bagus karena sudah mencapai 76,30 poin tahun 2023, yang sebelumnya tahun 2004 itu 74,85. Nah, dari sisi penyusun komponennya, next, umur ini dari sisi dimensi kesehatan, umur harapan hidup, Magetan terus naik sampai dengan usia 75,19 tahun. Artinya rata-rata perkiraan lama waktu dalam menjalani kehidupan oleh seseorang itu bisa sampai dengan 75,19 tahun gitu. Yang semula tahun 2020 itu sebesar 74,61, meningkat sampai dengan 75,19 di tahun 2023. Ini cukup modal besar, modal bagus untuk mencapai Indonesia Emas, karena masyarakat di Magetan dari sisi
ekspektasi atau perkiraan usia hidupnya cukup tinggi. Nah, ini arti kesehatan ataupun kesehatan di Magetan sudah cukup. Bila ada orang sakit pun cukup tertangani, ya, seperti itu, sehingga di dimensi kesehatan cukup bisa diandalkan dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2025. Next, di dimensi berikutnya yaitu dimensi pendidikan. Ini harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah RLS ini di Magetan itu cukup baik. Harapan lama sekolah sebesar 14 tahun, kemudian juga lama sekolah itu 6,87 tahun. Nah, rata-rata semuanya menunjukkan tren meningkat, terus meningkat, modal bagus bagi pembangunan manusia, bagi modal manusia untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nantinya. Nah, ini kalau 14 tahun itu setara dengan harapan lama sekolah kuliah ya. Sebenarnya tahun kedua gitu ya. Setara itu. Ini 2023 eh, rata-rata harapan lama sekolahnya untuk penduduk Magetan usia 7 tahun ke atas itu sebesar 14 tahun ya. Bisa mencapai eh, S1 S1 tahun kedua gitu ya gitu. Kemudian rata-rata lama sekolah ini dihitung berdasarkan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Nah, ini sebesar 8,67. Ini sekitar kelas 3 SMP gitu ya. Rata-rata lama sekolah penduduk masyarakat Magetan sebesar itu. Ini kenapa kok masih SMP? Ini karena masih banyak penduduk yang usia senior yang sudah lanjut usia dulunya masih berpendidikan rendah gitu. Walaupun sekarang anak-anak muda sekarang udah yang muda-muda sudah pendidikan tinggi, namun masih ada juga penduduk yang berusia berpendidikan tidak tinggi atau rendah gitu. Sehingga rata-rata lama sekolah itu masih 8,67. Nah, harapannya rata-rata lama sekolah kita itu bisa mencapai 12 tahun lebih gitu ya. Di lulus SMA gitu. Next, di dimensi ekonomi, pengeluaran per kapita yaitu biaya yang dikeluarkan untuk dikonsumsi setiap penduduk selama setahun yang lalu ini sebesar 12 juta gitu ya. Tiap penduduk di Magetan ini. Jadi dengan tingginya pengeluaran per kapita, ini harapannya pembangunan baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan itu juga akan mendorong meningkat dari sisi modal manusianya juga meningkat ya, kemudian juga dari sisi ekonomi secara keseluruhan makro itu akan meningkatkan perputaran ekonomi. Jadi pengeluaran itu cukup penting karena eh, merupakan stimulus dalam hal ekonomi di suatu daerah gitu. Jika masyarakatnya itu tidak terlalu konsumsi konsumsi sedikit atau tidak terlalu konsumtif, maka bisa berpengaruh pada ekonomi di suatu wilayah tersebut gitu. Oke, baik selanjutnya jika dibandingkan IPM Magetan itu sudah di atas IPM provinsi ya. Ya. Jawa Timur itu ya kita sekitar nomor 13-an yaitu sudah cukup tinggi dan kita di sisi kiri ya itu terlihat bahwasanya IPM Magetan sudah warna hijau itu berarti sudah di atas Jawa Timur rata-rata Jawa Timur dan kita patut berbangga ini modal penting bagi kita semua masyarakat Magetan agar ini bisa dioptimalkan peluang potensi ataupun modal-modal ini manusianya ini menjadi lebih baik lagi, menjadi loncatan ke depan dalam mencapai indikator-indikator lainnya, terutama pada indikator RPJPN-nya itu ya. Next, kesimpulannya, jadi kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Magetan sudah termasuk tinggi, itu terlihat dari IPM-nya ya, kemudian pembangunan manusia berada pada tren yang bagus, dan untuk itu kita perlu menjaganya dengan cara menguatkan data-data indeks modal manusia, dengan cara menguatkan dan mengawal setiap indeks-indeks itu agar menjadi acuan dalam hal pembangunan sehingga evaluasi atau capaian-capaian pembangunan ke depan itu bisa sesuai dengan RPJPN tahun 2025-2045.
Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak semua, atas kehadirannya. Bahwasanya saya berterima kasih sekali lagi pada narasumber yang telah hadir di webinar ini dan teman-teman Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar dalam rangka menyemarakan Hari Statistik Nasional di BPS Magetan. Jadi statistik milik semua, tidak hanya milik BPS saja. Berikut, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BPS Kabupaten Magetan atas keynote speech yang telah memberikan banyak insight. Baik, para peserta webinar yang kami hormati, kini kita memasuki momen yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Diskusi ini akan dipandu oleh Ibu Profita Sumunar Lotviana SST, yang akan membimbing kita dalam berinteraksi dengan para narasumber. Mari kita sambut dengan hangat dan meriah Ibu Profita Sumunar Lotviana SST. Selamat datang Ibu Profita. Selamat datang, Mbak Lucy. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberi kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Samsudin SST MSI selaku Kepala BPS Kabupaten Magetan. Yang saya hormati ketiga narasumber yang akan mengisi materi pada pagi hari ini dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Profita Sumunar dari BPS Magetan. Pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu sesi pemaparan materi. Sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun dahulu. Teman-teman peserta webinar boleh dibantu cakapnya ya. Jalan-jalan ke Surakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Magetan. Cakep. Hari ini kita berjumpa, rayakan Hari Statistik penuh pengetahuan. Bapak Ibu semua, dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas tahun 2045, pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing menjadi fokus utama. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar penting yang menopang kemajuan suatu bangsa. Lalu pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dan kesehatan dalam menyongsong Indonesia Emas? Dan seperti apa data pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Magetan? Nah, melalui webinar kali ini, itu semua akan dibahas mendalam oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya memperkenalkan dan menyapa para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber pertama adalah Bapak Profesor Dr. Heru Santoso, WNS Nurse MMKes. Beliau adalah dosen Politeknik Kesehatan Surabaya Magetan. Selamat pagi, Prof. Heru. Selamat bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Muhammad Samsudin, Pak Mamdu Winangun ya, dan Bu Purwaningsih, semua saja dan keluarga besar Terima BPS kasih. Kabupaten Magetan, juga seluruh peserta atau partisipan seminar pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih. Narasumber kedua, Bapak M. Mamduh Winangun SPD MPD. Beliau adalah dosen dari PSDKU UNESA Kampus 5 Magetan. Selamat pagi Bapak Mamduh, selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Prof. Selamat Pagi. pagi. Ya, selamat pagi. Dan narasumber ketiga kita adalah Ibu Purwaningsih SE dari BPS Kabupaten Magetan. Selamat pagi Bu Pur. Selamat pagi semuanya.
Webinar pada pagi hari ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dimulai dengan pemaparan materi oleh semua narasumber. Setelah seluruh narasumber selesai menyampaikan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya secara lisan dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau juga bisa menuliskan pertanyaan pada chat Zoom ataupun pada link Q&A yang ada pada short link yang sudah dibagikan. Nanti dimohon untuk menyebutkan nama, asal instansi, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan pertama oleh Profesor Heru Santoso. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Profesor Dr. Heru Santoso Wahito Nugroho, S.Kep, Nurse MM.Kes, CPMC, FWRA. Beliau lahir di Madiun, tanggal 2 Agustus 1971. Saat ini jabatan beliau sebagai Guru Besar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S1 keperawatan di PSIK FKUGM Yogyakarta, S2 Manajemen Kesehatan di STM IMNI Jakarta, dan S3 Ilmu Kesehatan di FKM Universitas Erlangga Surabaya. Selain pekerjaan beliau sebagai dosen, beliau juga aktif di berbagai organisasi dan kegiatan lain. Mungkin bisa dilihat sendiri, banyak sekali organisasi dan kegiatan yang beliau jalani. Salah satunya sebagai Ketua Forum Ilmiah Kesehatan atau Forikes. Kemudian beliau juga banyak diundang sebagai narasumber oleh berbagai perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga diundang oleh dinas, utamanya pada dinas di lingkup Provinsi Jawa Timur. Terkait publikasi internasional, terlihat bahwa banyak sekali publikasi yang sudah diterbitkan oleh beliau. Di sini setidaknya ada 82 jurnal terindeks Scopus yang telah diterbitkan. Dan juga setidaknya ada 22 publikasi yang terbit pada Web of Science. Wah, luar biasa sekali ya kalau kita cermati CV beliau. Dan tentunya para peserta juga semakin tidak sabar untuk menyaksikan paparan beliau. Oleh karena itu, langsung saja kepada Profesor Heru, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share screen, sudah bisa terlihat ya. Mohon izin Mbak Profita, apa Profitan, mohon maaf. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oh iya, siap. Sebelumnya saya sampaikan salam sehat. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dikaruniai kesehatan, kesempatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa bersilaturahim, bertemu bersama dalam forum online melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan pada pagi hari ini 19 September 2024 dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional atau HSN tahun 2024. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Bapak Muhammad Samsudin. Kemudian salam kenal dan salam sehat pula untuk Bapak Muhammad Mamduh Winangun dari UNESA, Kampus 5 kalau tidak salah, BSDKU, program studi di luar kampus utama Magetan. Kemudian juga Ibu Purwaningsih. Semoga
kita semua sehat dan bisa bersilaturahim, bertukar pikiran dalam forum diskusi ini dengan lancar. Sehingga khususnya para partisipan, selamat berdiskusi dalam forum ini, semoga membawa kemanfaatan bagi kita masing-masing, membawa kemanfaatan bagi keluarga, institusi kita, dan seluruh masyarakat. Semoga ini semua menjadi amal kebaikan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langsung saja saya mohon izin memulai bahwa sesuai atau selaras apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tadi, kita ini sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, seperti itu. Sehingga khusus untuk yang materi yang akan saya sampaikan, saya mengarah pada upaya untuk menggapai SDM emas. Nah, Indonesia Emas itu harus didukung oleh SDM emas atau sumber daya kesehatan manusia yang unggul. Nah, bahasa saya buat saja bahasa SDM emas melalui asuhan kesehatan dan gizi. Ya, yang tentang pilar yang kedua yaitu pendidikan nanti akan disampaikan insya Allah oleh Bapak Muhammad Mamduk dari UNESA. Nah, sebelumnya saya mengenalkan diri sekilas, saya dosen dan peneliti, mentor dan konsultan ilmiah. Kebetulan juga pengelola dan praktisi publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional. Sehari-hari saya bertugas di Poltek Surabaya, juga di Forikes di Aloha, di PPI Perhimpunan Periset Indonesia yang kebanyakan timnya ada di BRIN, ada di WRA, ISOGH, NSTI, Sindo, dan seterusnya. Saya juga tim peneliti di pusat studi di UNER. Ya. Kemudian mohon izin, ada gangguan sebentar. Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten Magetan tadi, bahwa kita sedang menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Ya, yang pada intinya kita ingin mewujudkan suatu negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Kapan itu? Ya pada tahun 2024, 2045 harapannya sudah bisa dicapai. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 hingga 2045. Jadi ini sedang pada masa persiapan. Nah, dari RJPN tersebut ada beberapa sasaran utama, yaitu sasaran visi 1, visi 2, visi 3, visi 4, dan visi 5. Kita lihat bahwa untuk sasaran visi yang keempat adalah daya saing sumber daya manusia meningkat. Sedangkan sasaran visi 1 itu mengarah pada pendapatan per kapita, kemudian kedua mengarah pada pengentasan kemiskinan, ketiga adalah kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, sedangkan yang kelima adalah intensitas emisi dari GRK menurun. Itu tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian kita berfokus pada sasaran visi nomor 4, yaitu tentang sumber daya manusia. Kalau istilah saya adalah sumber daya manusia emas, karena kita akan menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Kalau dimulai dari 2025 berarti membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Nah, lanjut. Ini adalah breakdown dari visi keempat. Ya, sasaran visi keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Nah, terkait dengan hal ini berarti kita menginginkan
apabila kita ingin menjadi Indonesia emas, ya SDM kita adalah SDM emas atau SDM yang unggul, yang bisa menjawab keinginan kita bersama untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 tadi. Ya, kira-kira demikian. Ya. Dalam hal ini, supaya kita bisa mewujudkan SDM emas atau SDM yang unggul, setidaknya ada 3 pilar utama. Ada juga yang mengatakan 2 pilar utama, yaitu pilar kesehatan dan pilar pendidikan. Namun ada pula yang mengatakan ada pilar kesehatan, pilar gizi, lalu pilar pendidikan. Saya rasa tidak ada masalah karena kesehatan dan gizi merupakan 2 unsur yang sangat berkaitan, karena kalau kurang gizi menjadi sakit, kalau sakit nanti asupan gizi juga bisa bermasalah dan seterusnya. Sehingga banyak juga yang menganggap 2 pilar, yaitu kesehatan dan pendidikan. Saya rasa tidak ada masalah. Saya merupakan SDM di Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Ditjenkes, yang turut serta mempropagandakan atau mempromosikan program-program Kementerian Kesehatan. Kalau dikaitkan dengan keinginan kita bersama untuk mencapai Indonesia Emas 2045, ini sangat selaras karena saat ini Kementerian Kesehatan sedang menjalankan transformasi kesehatan dengan 6 pilar. 6 pilar transformasi kesehatan itu antara lain, yang pertama adalah layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan. Jadi layanan primer itu yang dimotori oleh puskesmas, lalu klinik Pratama, dokter dan dokter gigi praktek mandiri, dan seterusnya. Lalu transformasi pelayanan rujukan, yaitu rujukan mulai level pertama, level kedua, dan seterusnya di rumah sakit dengan berbagai tingkatan. Lalu transformasi ketahanan kesehatan, baik resiliensi vaksin, resiliensi obat-obatan, maupun tenaga cadangan kesehatan ketika kita menghadapi bencana. Kemudian transformasi pembiayaan kesehatan di nomor 4. Dan ada lagi transformasi SDM kesehatan di nomor 5. Dan terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Berarti pilar yang pertama yaitu kesehatan, ya mungkin kesehatan dan gizi itu bisa selaras, klop, sinkron, match dengan 6 pilar transformasi kesehatan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sesuai. Nah, kemudian pelaksanaan transformasi kesehatan itu diarahkan utamanya pada 5 masalah kesehatan prioritas, yang dalam hal ini adalah nomor 1 stunting, yang kedua tuberkulosis sebagai penyakit menular yang sudah sangat lama dan belum bisa diberantas secara signifikan di Indonesia. Yang ketiga PTM, penyakit tidak menular. Yang keempat kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan yang terakhir penyakit menular. Nah, kalau kita lihat, ternyata 5 masalah kesehatan prioritas ini juga ada yang mengarah pada pilar nomor 2 yaitu gizi, dan pilar nomor 1 yaitu kesehatan. Kalau kita kembali ke pilar tadi, ini pilar kesehatan, pilar gizi. Nanti pilar pendidikan akan disampaikan Bapak Muhammad Mamdu insya Allah. Jadi selaras bahwa Kementerian Kesehatan memperhatikan banget, ya, sangat memperhatikan komponen kesehatan dan pilar kesehatan dan pilar gizi ini dalam transformasi kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, seperti ini, berarti sudah cocok. Dengan demikian, kalau melihat perlunya 3 pilar tadi dalam rangka mewujudkan Indonesia emas, berarti kalau Indonesia
pada tahun 2045 itu berkilau layaknya emas. Nah, emas itu kan berkilau, kemudian apa ya, memukau dan seterusnya, berarti ini kan era-era kejayaan seperti itu. Maka kita harus mengirim SDM emas untuk mendukung era Indonesia emas tadi. Kelak di tahun 2020 yang masih kira-kira 20 tahun lagi. Nah, supaya kita bisa mewujudkan SDM emas, ya kita harus punya cara-cara yang cemerlang pula. Ya saya anggap kalau mau SDM emas, ya kita harus punya cara emas. Cara emas menghasilkan SDM emas. SDM emas akan menghasilkan Indonesia emas. Tanpa cara-cara emas, ya impossible, ya nggak mungkin atau susah sekali untuk mewujudkan SDM emas tadi. Apa? SDM yang sehat, SDM yang bergizi, SDM yang berpendidikan memadai. Nah, seperti itu. Dengan demikian, penekanannya adalah bahwa untuk membangun SDM emas kita harus punya cara-cara emas. Apa itu caranya? Mengelola periode emas. Jadi ada sebuah periode umur generasi kita yang disebut sebagai periode emas atau golden period. Kalau itu diperhatikan, maka kita sudah menerapkan cara emas. Jadi kalau periode emas ini benar-benar kita perhatikan, yaitu bocorannya adalah anak sejak berada di dalam kandungan sampai kira-kira berusia 8 tahun. Atau ada yang menyebut, oh sampai balita, kalau sampai balita ya 5 tahun, kalau sampai prasekolah ya kira-kira 6 tahun. Tapi kan manusia itu berbeda-beda. Secara umum sekitar sejak berada di dalam kandungan sampai dengan usia kira-kira usia prasekolah mungkin 6 tahun boleh. Ditambah sedikit 7-8 tahun juga boleh, no problem. Itu adalah periode emas yang benar-benar harus mendapatkan perhatian sangat serius dari orang tua, dari guru, dari tenaga kesehatan, dari aparat pemerintah, dan seterusnya dari lingkungan sekitar. Apabila mendapat perhatian serius, itulah yang saya maksud sebagai cara emas untuk membentuk SDM emas. Nah, jadi saya ulangi ya, bahwa periode emas adalah periode ketika seorang individu itu hidup hingga berusia sekitar prasekolah. Kenapa? Karena dalam periode ini anak tumbuh dan berkembang paling optimal. Dan pada titik tertentu maka kepesatan perkembangan tadi akan terhenti. Karena perkembangan itu berkaitan dengan perkembangan sel-sel otak. Jadi sel-sel otak itu hanya dihasilkan sampai batas tertentu dan tidak akan bisa diproduksi lagi. Nah, selama proses perkembangan sel-sel otak itulah itu disebut periode emas. Nanti kita lihat satu demi satu. Jadi periode emas itu adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak akan bisa diperoleh lagi apabila tidak kita rawat dengan sebaik-baiknya, tidak kita lakukan treatment yang benar dan seterusnya. Para ahli menyebutnya sebagai periode emas atau golden period. Ada yang menyebutnya periode kritis atau critical period. Ada juga yang menyebutnya sebagai window of opportunity atau jendela kesempatan. Jadi kesempatannya ya ada di jendela ini pada saat generasi kita kira-kira berada pada sehingga masa balita, ada juga yang mengatakan sampai masa prasekolah. Ya. Jadi intinya ya bolehlah dibatasi sampai 6 tahun, sampai 7 tahun, 8 tahun, no problem. Ya pokoknya usia-usia masa usia dini itulah generasi kita sedang pada masa emas, sehingga
ini harus mendapatkan perhatian yang istimewa. Kenapa? Ini merupakan masa pertumbuhan yang paling baik. Karena otak masih plastis, jadi masih bisa terus berkembang sesuai potensinya. Apabila ini nggak dimanfaatkan, maka perkembangan otak itu tadi akan tidak kita manfaatkan kesempatan itu sehingga tidak bisa maksimal gitu maksudnya. Karena kalau kita terlambat sudah usia SMP, SMA, maka ya sudah tidak bisa lagi karena kesempatannya di usia itu. Maka jika lingkungan anak tadi mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, maka perkembangan anak-anak kita tadi akan menjadi optimal. Tapi apabila kita tidak menghiraukannya atau kurang memperhatikannya, maka perkembangannya menjadi tidak optimal atau bahkan terhambat. Dengan demikian, kita memerlukan suatu perhatian. Jadi kita perlu melakukan parenting yang baik. Parents, orang tua, parenting itu ya berperan sebagai orang tua yang mengasuh anaknya, memberikan asih asuh. Asah itu yang mengasah ya, membantu kecerdasannya, keterampilannya dan seterusnya. Asih itu kan mengasihi, menyayangi, dan asuh itu memberikan pengasuhan atau perawatan yang maksimal pada anaknya. Kan agar mereka bisa tumbuh dan bisa berkembang dengan maksimal. Nah, jadi parenting yang baik itu diisi dengan stimulasi-stimulasi. Ini adalah gambaran ketika terjadi perkembangan otak pada masa emas atau pada golden period. Jadi ini direkam dengan fungsional MRI, magnetic resonance imaging. Nah, ini kaitan atau sambungan antara sel otak yang satu dengan yang lain terjalin. Nah, jumlah jalinan ini akan menjadi maksimal apabila distimulasi. Jadi dalam fungsional MRI tadi, MRI itu dilihat apabila anak sedang distimulasi itu jalinan proses ini menjadi sangat cepat. Ya, jadi proses perkembangan sel-sel otak atau namanya neuron itu akan menjadi sangat cepat. Tapi ketika anak itu dibiarkan, tiba-tiba ini prosesnya melambat. Apabila ini dimaksimalkan dengan stimulasi atau dirangsang oleh orang tua, oleh kakak, oleh pengasuh, oleh nenek, dan seterusnya, maka ini menjadi maksimal sesuai potensinya. Ya, kita tidak memungkiri bahwa setiap orang itu punya bakat masing-masing, ya, punya hereditas sendiri, punya genetik sendiri. Tapi apabila genetiknya sudah oke, ditambah stimulasi, ya makin oke, kan gitu. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini adalah gambaran ketika sel otak, sel saraf atau neuron itu berkembang dengan baik. Ini kan ukuran di sudut kanan bawah, itu kan menunjukkan hari. Ini misalnya ini hari Kamis, kemudian Friday itu hari Jumat. Nah, dari Jumat dan seterusnya. Jadi bisa dihitung kira-kira dari Wednesday atau Rabu ke Thursday atau ke Kamis, kemudian ke Jumat itu sudah terjadi perubahan yang bagus apabila mendapatkan stimulasi. Kira-kira demikian. Jadi saya nanti dari awal sampai akhir hanya bicara tentang golden period. Karena itulah modal awal. Kalau modal yang belakang-belakang, pada saat anak sekolah di SMA, sekolah di universitas, bergaul dengan kelompok-kelompok olahraga dan seterusnya, itu sudah pengembangan lanjutannya, itu sudah tidak pada masa periode emas. Maka saya sebagai praktisi atau mungkin akademisi dalam bidang kesehatan akan lebih memprioritaskan ini untuk Bapak Ibu semua, untuk masyarakat Magetan semua, masyarakat Indonesia semua. Lalu kapan ini dilakukan?
parenting yang bagus ini yang selalu menstimulasi anak-anaknya, keponakannya, cucu-cucunya selama periode golden period, ya kapan saja setiap saat kita akan melakukan itu. Nah, ini yang saya kasih shading bayang-bayang ini adalah kira-kira masa-masa emas itu, ini ketika masa bayi, kemudian ini nanti berkembang jadi balita. Nah, ini sebenarnya stimulasi, diajak bermain secara fisik menggunakan gerakan-gerakan, loncat, menari, dan bermain. Itu adalah stimulasi perkembangan. Yang nanti akan dibagi, ada perkembangan motorik kasar, ada perkembangan motorik halus, ada perkembangan sosialisasi kemandirian, dan ada juga perkembangan bicara bahasa. Itu semua kalau digabung, baru bisa orang ngomong akan mengembangkan kecerdasan. Kecerdasan itu belakang setelah 4 ini berjalan. Nah, kira-kira demikian. Jadi ini harus diperhatikan betul golden period. Ya, bahkan sejak dalam kandungan. Nah, nanti setelah prasekolah, ya mungkin masih kita anggap prasekolah ini masa emas. Tapi ketika sudah usia sekolah, misalnya kelas 5 SD, kelas 4, apalagi SMP, SMA, kira-kira itu sudah bukan lagi berada pada masa emas, meskipun tetap masih bisa improve ya, masih bisa ditingkatkan. Cuman itu bukan masa emas lagi karena perkembangan otak, perkembangan saraf itu sudah terhenti. Kira-kira demikian. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini gambaran dari perkembangan dalam aspek-aspek utama. Coba kita lihat. Pada usia -3 birth, ini kan lahir, ya, posisi lahir di sini. Ini first year, tahun pertama. Kalau tahun pertama 1, 2, 3 sampai 12, berarti ini kan per bulan. Dengan demikian ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum lahir ini kira-kira sudah mulai terjadi perkembangan. Karena sudah ada fetus. Fetus itu kalau bahasa Jawa janin ya, bahasa Indonesia janin. Dalam masa janin itu sudah ada perkembangan. Yang muncul pertama ini yang berwarna kuning, yaitu vision and hearing. Jadi organ penglihatan mata, organ pendengaran telinga itu sudah berkembang. Sudah berkembang dan mencapai puncaknya ini kalau saya tarik ke bawah, ya ini kira-kira puncaknya pada usia 3-4 bulan setelah lahir. Nah, kalau kita tidak memberikan stimulasi untuk pendengaran dan seterusnya, padahal anak itu pada 3 bulan atau 4 bulan usianya itu sudah berada pada puncak-puncaknya perkembangan pendengaran, coba kan gitu. Nah, sehingga di dunia kesehatan, kebidanan, kedokteran itu dikenal stimulasi perkembangan itu sudah sejak di masa kandungan, misalnya diperdengarkan suara-suara musik yang diteliti bisa membaguskan perkembangan mereka. Misalnya musik Mozart yang pernah diteliti. Nah, ini sedang diteliti lagi musik-musik yang lain, ya mereka yang lebih ahli. Saya sendiri lebih menekuni kesehatan masyarakat. Tinggal ini hanya apa ya namanya menautkan saja, menautkan. Jadi orang-orang kesmas itu kan menautkan para ahli biologi, para ahli kedokteran, keperawatan, kebidanan kepada masyarakat. Demikian. Lalu yang biru ini kan perkembangan bahasa. Mencapai puncaknya kira-kira pada usia kalau ditarik garis ini itu kira-kira 8-9 bulan, nggak ada setahun. Itu perkembangan bahasa sudah pada masa-masa terbaik. Apabila kita memberikan stimulasi yang terbaik pada usia 0, 1, 2, 3 sampai kira-kira 9 bulan anak-anak kita itu untuk perkembangan bahasa, maka mereka berada pada puncak bahasa yang terbaik. Sayang nanti apabila bisa saja kalau kita stimulasi puncaknya ini akan lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Kemudian barulah fungsi kognitif itu bisa dibangun mengikuti pendengaran dan bahasa. Coba kalau kita mau belajar matematika, kalau vision atau penglihatan, hearing, pendengaran nggak jelas, ya gimana mau bisa belajar matematika dengan baik kalau pendengarannya nggak jelas, karena kita mengajarkan
ilmu pengetahuan itu melalui pendengaran, melalui penglihatan, sama melalui ucapan. Nah, dengan demikian, jadi sering kita menemukan hal ironis. Contohnya begini, ini ada vision hearing. Buta warna itu genetik, tapi baru bisa diketahui ketika anak daftar kuliah. Itu kan ironis. Karena apa? Karena sebenarnya ini pemerintah pun, Kementerian Kesehatan lewat puskesmas dan sebagainya sudah ada program yang namanya SDIDTK, stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Yang salah satunya itu meskipun bukan dokter mata ya, di posyandu atau di mana itu namanya, di sekolah PAUD, TK, di puskesmas itu dilakukan. Screening, bukan untuk diagnosis, hanya screening saja, tapi bisa diketahui. Loh, anak ini kok diajari warna susah banget. Akhirnya kita curiga, usia anak ini usia katakanlah 5 tahun atau 3 tahun, kok susah sekali ya diajari warna. Dikira nggak ngerti, dikira nggak cerdas, ternyata dia buta warna. Nah, sehingga ini bisa ditemukan sejak dini, supaya anak juga sudah diarahkan nanti. Oh, jadi nanti kalau misalnya buta warna itu arahnya ke ahli statistik, boleh misalnya, yang mungkin ahli matematika atau ahli ekonomi yang tidak wajib bebas buta warna. Tapi kalau teknik elektro kan tidak boleh buta warna karena banyak warna-warna pada ilmunya. Kedokteran tidak boleh. Nah, dan seterusnya. Jadi ironis apabila orang daftar kuliah baru tahu kalau dia itu mengalami buta warna. Apabila ini diperhatikan sejak dini, masa golden period ini. Nah, kira-kira demikian. Jadi ini usia dalam bulan, lalu ini dalam tahun, years. Jadi ini mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini. Ini sudah dalam tahun. Sampai kira-kira usia kalau di kurva ini kecerdasan kognitif itu 15 selesai. 15 itu berarti adik-adik kita, anak-anak kita lulus SMP. Kira-kira seperti itu. Meskipun ya ada, tidak semua orang patokannya 15, ya enggak, ada yang meleset sedikit, tapi kira-kira demikian. Oke, jadi puncak perkembangan masing-masing itu yang paling awal vision, pendengaran, penglihatan, baru disusul bahasa, baru disusul kognitif atau kecerdasan kayak gitu ya. Dan berakhirnya juga beda-beda. Nah, jadi seperti itu. Ini yang saya sampaikan tadi, saya tuliskan. Ya, mungkin nanti bisa diambil oleh para partisipan. Keterangan saya tadi sudah saya catat di sini. Kembali, apabila kita lihat aspek yang lebih banyak, nah misalnya ini perkembangan tentang angka. Puncaknya pada usia berapa ini kan pada 3 tahun, 2 sampai 3 tahun ini puncak untuk perkembangan tentang angka. Yang kedua tentang keterampilan sosial dengan teman sebaya, peer itu sebaya kan gitu. Kemudian perkembangan bahasa, ini kan awal tadi dengan bahasa pada tahun pertama. Kemudian ada lagi pemahaman tentang simbol, kemudian habitual ways, jadi cara yang biasa untuk berespon, kemudian pengendalian emosi, ada penglihatan, ada pendengaran, dan seterusnya. Ini kira-kira berjalan terus ini, sayang sekali kurva hanya sampai sekitar 8 tahun. Tadi pada prinsipnya itu. Saya juga punya kurva yang sampai 20 tahun, sampai remaja. Ini sudah masuk kuliah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama adalah perkembangan otak. Kalau perkembangan otak nanti ya menuju ke bahasa, menuju ke bicara, menuju ke penglihatan, menuju ke kecerdasan, dan seterusnya tadi. Itu kalau diglobalkan adalah perkembangan otak. Kemudian ada lagi perkembangan fisik. Ada lagi perkembangan seksual. Sebenarnya masih ada lagi perbedaan antara yang laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya bahwa ayolah kita jangan menyia-nyiakan masa emas atau golden period bagi anak-anak kita. Anak asuh kita, bagi yang kawan-kawan guru. Apalagi guru
anak usia dini, mereka sungguh sangat berjasa karena melakukan stimulasi. Tapi apakah anak kita hanya hidup di PAUD? Apakah hanya hidup di TK, di tempat penitipan anak? Kan tidak. Anak-anak kita juga hidup di rumah. Di PAUD disimulasi dengan bagus, tapi di rumah enggak ya. Berarti kan tidak maksimal. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi nanti pada usia kira-kira 20 tahun ini akan ya sudah mentok semua perkembangan otak, perkembangan fisik maupun seksual tadi. Dengan pesat-pesatnya perkembangan pada, ya, anggap aja 8 tahun. Dong. Ini kan pesat-pesat perkembangannya pada titik sini. Ini kan tinggal sedikit banget kan gitu. Jadi masa emas itu masa ketika ini naik drastis. Nah ini harus distimulasi. Kira-kira demikian. Saya tadi mengatakan bahwa apa itu yang distimulasi? Pertumbuhan, perkembangan. Nah, mungkin kita perlu sedikit membedakan supaya tidak bingung apa yang dimaksud pertumbuhan dan apa yang dimaksud perkembangan. Kalau pertumbuhan itu lebih ke arah ukuran dan jumlah sel. Misalnya jumlah sel pada tubuh kita itu meningkat, maka ya lengan kita menjadi besar, badan kita menjadi semakin tinggi, lengan kaki kita menjadi semakin panjang karena selnya bertambah, jaringannya makin besar sampai nanti pada pertumbuhan maksimum itu disebut pertumbuhan. Jadi bertambahnya ukuran, bertambahnya jumlah sel dan seterusnya. Yang biasanya bisa dilihat dengan ukuran fisik. Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan seterusnya. Nah, biasanya bisa diukur dengan itu. Jadi kita berharap anak-anak kita itu secara dari segi pertumbuhan itu normal. Kalau terlalu kurus itu namanya wasting. Kalau terlalu pendek ya tidak mencapai tinggi yang biasanya sesuai umur kawan-kawannya. Lebih pendek dari kawan-kawannya itu dinamakan stunting kan seperti itu. Nah, yang sedang menjadi prioritas utama yang saya sampaikan di Kementerian Kesehatan tadi adalah stunting. Masih banyak yang stunting. Berarti apa? Kemungkinan besar golden period kurang menjadi perhatian. Jadi sejak dalam kandungan. Bahkan di dunia kesehatan dikenal sebagai 10 hari, 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Jadi anak hidup itu kan sejak konsepsi, sejak dalam kehamilan 9 bulan. Ya. Anggap aja 9 bulan itu berapa tahun gitu, tinggal 9 kali 30 kan gitu aja toh. Kemudian 1000 hari. Nah ya berarti ya sekitar sekian tahun itu adalah masa-masa penting untuk mendapatkan perhatian yang serius. Tadi pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu lebih ke arah fungsi. Ya, lebih ke arah fungsi. Misalnya, kepala saya ukurannya menjadi semakin besar. Berarti itu namanya normosefal. Kalau terlalu kecil namanya mikrosefal. Kan gitu. Nah, ini normal, ini sudah normal. Ukurannya besar. Tentunya semakin besar volume otak tadi, maka fungsinya akan menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Sama dengan fisik tungkai, lengan. Lengannya sudah makin besar, makin panjang, maka dia bisa melakukan fungsi. Fungsi apa? Fungsi gerak kasar dengan otot besar. Misalnya berlari, melompat, menendang, merangkak, dan seterusnya. Sedang gerak halus itu untuk yang pakai otot-otot kecil, menulis, mengambil benda kecil, menggambar, memegang sendok, dan seterusnya itu gerak halus. Lalu bicara bahasa itu diarahkan oleh pusat fungsi koordinasi di sistem saraf tadi. Di otak itu mengatur bicara, mengatur bahasa. Lalu ketika itu semua bergabung, berkoordinasi, akhirnya anak-anak kita mampu bersosialisasi dengan orang lain dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Saat memenuhi kebutuhannya sendiri, itu dinamakan kemandirian. Waktu dia bisa berinteraksi dengan orang lain, itu bersosialisasi. Nah, jadi kira-kira seperti ini
aspek perkembangan, yaitu gerak kasar, berdiri, lari, lompat, gerak halus, memegang, menggambar, ya kecil-kecil itu ya, bicara itu merespon suara, berbicara aktif, berkomunikasi, mengenal orang lain, dan seterusnya. Sosialisasi, memenuhi kebutuhan diri dan interaksi dengan lingkungan. Ini kebalik ya, kalau sosialisasi, interaksi dengan lingkungan, kemandirian itu intinya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Itu seharusnya di masa emas distimulasi secara konsisten supaya anak-anak kita nanti tumbuh dan berkembang maksimal sesuai potensinya. Nah, kira-kira demikian. Lalu terakhir, kita harus waspada. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak karena waktunya terbatas. Kita harus waspada terhadap periode emas ini. Yang sekarang sedang in itu ada dua menurut saya. Sebenarnya ancamannya banyak sekali, tapi setidaknya dua ancaman utama inilah ayo kita perhatikan. Yang pertama, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Bisa internet, bisa televisi, bisa WA, bisa Instagram, YouTube, dan seterusnya. Coba kita lihat anak-anak kita dulu itu bermain dengan motorik kasar, bermain dengan komunikasi, bicara bahasa, bermain dengan sosialisasi, bermain dengan gerak kasar, gerak halus. Tapi sekarang permainannya lebih cenderung seperti ini. Lalu kapan ya mereka ini mengasah gerak kasarnya? Kok duduk terus ya? Hanya jarinya saja yang bergerak, matanya tidak menoleh-noleh berespon ke lingkungan sekitarnya. Tentu ini nanti tidak menjadi seimbang. Gerak kasar, gerak halus, padahal ini sangat penting dibina pada usia emas, yaitu ya katakanlah sejak lahir sehingga sampai dengan masa prasekolah. Katakanlah sampai sekolah di PAUD, TKA, TKB itu utamanya. Nanti SD tinggal melanjutkan. Kalau itu nggak maksimal, nanti juga nggak maksimal. Jadi sayang sekali. Ya, jadi anak-anak harusnya berarti mengenal gadget itu, ya mengenal gawai itu harusnya ya kira-kira SMP atau akhir SD itu yang ideal. Karena mereka harusnya ini dipotensikan dulu maksimal. Nah, supaya perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial kemandirian tadi benar-benar optimal. Ini gambaran bahwa ternyata medsos itu, ini kan banyak sekali info seperti ini di internet. Ini saya cuma nyomot-nyomot saja, ini di Okson, atau Bapak Ibu bisa cari sendiri, Bapak Ibu, Mas, Mbak, bahwa ternyata media sosial itu selain berdampak positif, ada info yang kita butuhkan bisa kita ambil, tapi kan juga ada dampaknya. Bisa berdampak pada kesehatan mental. Dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bergaul, menjadi introvert atau tertutup. Dia bisa merasa iri tentang unggahan liburan, iri temannya naik jabatan, iri kawannya dibelikan mainan yang baru, iri, dan seterusnya. Karena mungkin dia belum matang, perkembangan jiwanya itu belum matang, tapi sudah mendapatkan saudaran-saudaran yang membuat dia merasa jealous gitu, cemburu, merasa sepi. Semakin tinggi tingkat penggunaan medsos, diteliti bahwa itu membuat dia semakin menyendiri, semakin kesepian. Kemudian bisa juga dibully oleh dunia cyber. Jadi medsos itu juga tidak, sosial media ya, juga tidak jarang menjadi tempat untuk menyampaikan hujatan, fitnah. Bahkan anak kecil pun sudah bisa saling menjelekkan dengan kalau orang dewasa mungkin sudah matang, tapi kalau anak-anak ya, dia sendiri belum matang sudah menghadapi bully-bully lewat dunia cyber. FOMO itu fear of missing out, jadi dia takut kehilangan. Orang lain sudah dapat ini, saya kok belum dapat ya tren yang baru. Nah, jadi merasa hilang, merasa tertinggal seperti itu. Bisa juga dia menjadi depresi dan cemas. Gara-gara dia berharap punya ekspektasi yang didapatkan lewat info-info medsos dan dia tidak berhasil mencapai, akhirnya dia
berharap yang berlebihan dan tidak tercapai. Jadi depresi, jadi cemas dan seterusnya. Itu gambaran kalau generasi kita banyak mendapatkan masalah di masa emas, ya ini akan menjadi hambatan bagi pencapaian generasi emas. Padahal generasi emas itulah yang akan menjadi penopang Indonesia Emas 2045 tadi. Nah, ini gambaran-gambaran lagi. Ya. Kalau yang ini tadi, ini kan ini bersosialisasi, bercakap-cakap, itu kan tadi ada perkembangan terakhir, sosialisasi dan kemandirian. Kalau main medsos terus, nah ini smartphone terus kan nggak ada itu. Nah, kalau ini contoh menggosok gigi sendiri berarti kemandirian. Latihan menggosok gigi, meleset nggak apa-apa, yang penting kan mandiri dulu. Nanti kalau nggak bersih, orang tua bisa mengulang. Ya, sebenarnya begitu. Jadi ini akibat-akibat secara fisik, misalnya mata menjadi lelah, kering, kemudian menahan lapar, haus, sehingga sistem pencernaan terganggu, terlalu asik sehingga prestasinya menurun, lupa belajar, waktu istirahat terganggu karena dia tidak terawasi, pura-pura tidur, ternyata masih bermain gadgetnya itu tadi, dan seterusnya. Nah, ini contoh kapan dia sempat bermain bola, karena bermain bola itu menggunakan gerakan otot-otot besar yang dinamakan motorik kasar. Ya, tadi ada gross motorik, motorik kasar, fine motorik, motorik halus, sosial kemandirian, dan yang terakhir bicara bahasa. Nah, ini efek-efeknya saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mencari sendiri itu berbagai efek yang mungkin bisa terjadi akibat medsos yang digunakan secara berlebihan. Bisa kesehatan mata, ini kesehatan mental, emosi, kemudian tadi sudah ada kan fear of missing out, FOMO, kemudian terlalu banyak informasi sehingga ya gampangnya muntah-muntah informasi, apalagi ini ada kena konten pornografi dan seterusnya. Jadi meskipun sudah remaja pun tidak pada golden period, ya dia juga bisa kena masalah-masalah yang mungkin sesuai dengan usia mereka. Dan seterusnya. Nah, kira-kira itu gambaran masalah pertama, yaitu ancaman teknologi, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Ini kapan sempat lompat kali? Nah, maka ayolah kita jauhkan anak-anak dari gadget, apalagi gadget ini belum waktunya pada anak-anak dengan masa emas, masa sampai prasekolah tadi. Nah, ayo jangan kenalkan gawai di bawah 7 tahun. Nah, berarti benar kan golden period itu anggap aja sekitar sampai 7 tahun. Batasi waktu, yaitu lakukan aturan waktu untuk smartphone. Misalnya 1 jam saja, ada kesepakatan. Orang tua ya harus jadi panutan. Nah, kalau orang tuanya terus tanpa henti, ya anaknya ikut. Nah, orang tua kan role model peran ya. Jangan menyesal karena orang tua begitu, anaknya juga ikut begitu. Mungkin tempat khusus diperlukan. Siapkan tempat khusus untuk menggunakan smartphone tadi. Mungkin hanya boleh di ruang keluarga supaya orang tua mengawasi lebih gampang. Aktivitas fisik, mengalihkan perhatian anak pada aktivitas fisik di luar. Ayo main lompat tali, ayo main bola, main apa yang kita harus mencari mainan-mainan yang disukai oleh si anak. Supaya apa? Supaya dia punya interest, ketertarikan untuk bermain secara fisik. Ya, ingat lagi motorik halus, motorik kasar, bicara bahasa, dan terakhir sosial kemandirian. Oke, yang kedua yang menjadi gangguan utama untuk stimulasi golden period itu adalah gaya konsumsi masa kini yang tidak sehat. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya batasi aja GGL. GGL itu sudah terkenal, yaitu makanan tinggi gula, garam, lemak. Itu sangat berisiko untuk menimbulkan PTM. PTM itu penyakit tidak menular, khususnya tekanan darah tinggi yang nanti bisa mengarah ke gangguan jantung. Kemudian mungkin diabetes karena terlalu banyak gula,
jantung tadi sudah ya. Kemudian bisa juga ke arah masalah-masalah metabolik lain. Seperti itu. Masalah penyakit-penyakit yang tidak namanya non-communicable disease atau penyakit-penyakit yang tidak menular. Meskipun dekat-dekat dengan orang makan seperti ini kita tidak ketularan. Mungkin ketularan gaya makannya, berarti sama-sama ikut sakit tapi bukan tertular penyakitnya, tapi tertarik oleh gaya hidup orang-orang terdekat dengan kita sehingga kita ikut-ikutan konsumsi GGL. GGL itu terlalu banyak garam, gula, lemak. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi kalau gula terlalu banyak akan berdampak pada gangguan-gangguan metabolik di dalam tubuh kita. Misalnya, gula itu kan banyak di sirup, di madu, di selai, di es krim, di kue, di nasi, di roti, dalam kentang, dalam bihun, dan seterusnya banyak sekali. Maka sebaiknya ini ditakar. Yang paling mudah diingat itu sekarang di dalam program-program yang dipropagandakan adalah GGL 415. 415. Jadi disarankan maksimal 4 sendok makan peres untuk gula dalam sehari. Disarankan garam maksimal 1 sendok teh dalam sehari. Disarankan lemak adalah 5 sendok makan. Lemak apa ini? Mentega, minyak kelapa, susu full cream, daging ternak, otak, keju, dan seterusnya. Nah, ini yang paling mahir nanti para ahli gizi. Izin mengingatkan, Prof, waktunya Iya. tinggal 3 menit lagi. Oh ya, pas. Insya Allah pas. Kemudian caranya adalah 415. Tadi jadi sebenarnya juga 415 tapi nggak begitu jelas ya. 415. Ayo kita ingat-ingat 415. 415. Banyak tuntunannya di dalam ruang publik di internet, bisa dicari di Google, di sosial media, YouTube dan seterusnya. Nah, ini kan makan yang berlebihan, nanti ini enggak 415, banyak sekali itu. Kemudian ini 415 harusnya kan gulanya ditakar, lemak dari minyak-minyak ditakar, kemudian garam ditakar. Bukan pokoknya intuisi saja semakin manis orangnya jadi tambah manis. Akhirnya tidak pas. Oke, jadi ayo kita beralih kepada pola makan yang sehat. Ya, meskipun ya makanan itu sangat menyenangkan, enak sekali. Dan seperti itu. Sebagai titik akhir, sebagai penutup, mari lindungi anak kita dari dampak negatif teknologi informasi dan pola makan masa kini. Bukan berarti teknologi informasi dan pola makan itu jelek, tidak. Karena ada dampak positif dan dampak negatif. Saya hanya mengatakan lindungi anak kita dari dampak negatif yang bisa timbul akibat IT dan pola makan masa kini. Khususnya junk food, makanan siap saji yang ternyata tinggi sekali akan gula, garam, lemak. Supaya apa? Supaya mereka jadi SDM yang unggul pada era Indonesia Emas 2045. Indonesia unggul didapatkan dari provinsi-provinsi yang unggul. Provinsi unggul didapatkan dari kabupaten kota yang unggul termasuk Magetan kita. Magetan yang unggul didapatkan dari kecamatan-kecamatan yang unggul di tempat kita. Kecamatan unggul didapatkan dari desa-desa yang unggul. Desa-desa yang unggul didapatkan dari keluarga-keluarga yang unggul. Mari membangun anak-anak kita mulai dari keluarga. Kucing Tom senang dengan tas bunda, mengejek jeri sehingga gemas. Ayo berjuang mengasuh anak agar menjadi SDM emas. Saya rasa itu saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang karena ini sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Heru atas pemaparan yang luar biasa. Sebelum memasuki materi selanjutnya, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk jangan lupa melakukan presensi pada link yang telah dibagikan pada chat Zoom. Pada link tersebut juga nanti akan dibagikan sertifikat bagi yang telah melakukan presensi. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Bapak M. Mamduh Winangun, SPD MPD. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau M. Mamduh Winangun, SPD MPD. Beliau lahir di Karanganyar pada tanggal 5 Juli 1993. Riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Mataram, S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Prestasi beliau antara lain juara 3 Lomba ISEI tingkat nasional dan sebagai tokoh pemberdayaan masyarakat nasional. Beliau juga banyak menerbitkan tulisan. Di sini setidaknya ada 8 tulisan atau jurnal yang sudah diterbitkan yang terindeks baik Scopus, ISBN maupun Sinta. Beliau juga banyak memiliki pengalaman sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, bekerja sama antara lain dengan DKP Provinsi NTB, Rumah Zakat, dan Kemenak RI. Bapak Mamduh juga beberapa kali menjadi speaker pada konferensi internasional. Demikian sekilas CV beliau, langsung saja kepada Bapak Mamduh. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin ST MSI, kemudian Prof. Dr. Heri Santoso dari dosen Politeknik Kesehatan Surabaya Magetan. Saya merasa sangat terhormat sekali bisa bersama dengan beliau hari ini sebagai narasumber ya. Kalau beliau sudah lama melalang buana sebagai akademisi, nah saya ini baru masuk ke gerbangnya ya, baru masuk ke gerbang akademisi. Awalnya saya seorang pemberdaya masyarakat ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya untuk menjadi akademisi dan lulus PNS di Universitas Negeri Surabaya. Ini baru bulan-bulan awal saya menjadi pegawai negeri sipil, yang awalnya saya memang orangnya di lapangan, orang lapangan. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ibu Purwaningsih SE selaku statistisi ahli muda ya BPS Kabupaten Magetan. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang bagaimana membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di Kabupaten Magetan. Baik Bapak Ibu, awalnya memang untuk hari ini mohon maaf yang diberikan kesempatan ini yang muda jadinya ya di dari kampus 5 UNESA. Kebetulan karena beberapa dosen-dosen senior dan pejabat di kampus sedang mengikuti workshop kurikulum di Bali ya. Jadi akhirnya kami yang muda ini yang didorong untuk memberanikan diri membersamai Bapak Ibu dalam rangka berbicara tentang bagaimana membangun SDM yang berdaya saing dan unggul dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya tentunya karena ini adalah Hari Statistik Nasional, saya nanti akan banyak menyampaikan berbasis dengan data-data yang saya temukan gitu ya, data-data sekunder yang saya temukan. Bapak Ibu, saya izin untuk membagikan layar.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya, mohon maaf Prof, izin saya nanti juga menambahkan nanti untuk di bidang kesehatan ya. Karena Iya, begini, siap. nggih, mohon maaf sekali karena awalnya saya menerima informasi menjadi narasumber ini sebelum tornya keluar gitu. Jadi saya belum tahu kalau ada beberapa narasumber yang lain, nah terutama dari bidang kesehatan. Jadi saya karena saking antusiasnya dengan acara ini, jadi sebelum tornya keluar, saya sudah membuat presentasi gitu. Dan memang saya dipilih untuk menjadi narasumber di sini karena memang saya sudah lama bergerak dalam pemberdayaan masyarakat di bidang penanganan stunting. Sejak tahun 2021, saya bekerja sama dengan filantropi seperti rumah zakat. Kemudian saya juga bekerja sama menggunakan dana CSR dalam apa namanya menekan angka stunting di desa lokus stunting. Kemudian saya bekerja sama dengan puskesmas, dengan bidan desa ya, ya orang lapangan lah kira-kira begitu. Jadi nanti saya akan mungkin dari kesehatan tapi angle-nya adalah angle lapangan atau lebih sudutnya apa namanya apa sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Bapak Ibu, jadi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Prof dan disampaikan oleh Ketua BPS. Jadi kita mempunyai impian Indonesia Emas 2015-2085. Dan impian ini juga selaras dengan eh, yang menjadi sumber hukum kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kemudian disinilah eh, apa namanya Presiden Joko Widodo menuliskan sebuah impian Indonesia Emas tahun 2015 sampai tahun 2085. Jadi saya kalau tadi angle-nya dari RPJP, kalau saya angle-nya dari yang lebih luas dari 2015 sampai 2085 ini adalah impian Presiden kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Presiden Joko Widodo? Yang pertama, beliau menginginkan sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi bagaimana kecerdasan anak-anak kita, kecerdasan SDM yang ada di Indonesia ini bisa mengungguli kecerdasan dari eh, bangsa-bangsa lain di dunia. Apakah mungkin? Ini mungkin bisa ya. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Makanya nanti melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan hanya transfer informasi, tapi mendidik. Guru itu digugu dan ditiru. Bagaimana pendidikan kita bisa tidak hanya membangun kecerdasan anak, tetapi juga membangun sikapnya, membangun moralnya, dan juga tentunya membangun bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Nah, di sini sudah mulai kita melihat bahwa banyak anak-anak kita, ya, generasi-generasi kita yang bisa menjadi bintang di ajang kompetisi-kompetisi internasional. Jadi masih mungkin Bapak Ibu. Jadi kita impian Indonesia Emas itu bukan hanya hayalan ya, tetapi sudah bisa dan pasti kita capai jika kita bersama-sama berkolaborasi. Kemudian yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Dan yang kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Presiden kita sungguh luar biasa. Membangun infrastruktur mulai dari eh, pinggir-pinggir pulau-pulau gitu ya. Dan ini yang kami rasakan karena mohon maaf ya, saya berasal dari Pulau Lombok saya. Saya dari Pulau Lombok datang ke sini ya karena panggilan negara karena dulu saya
S2 itu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh negara melalui beasiswa LPDP namanya dari Kementerian Keuangan. Jadi saya datang ke sini jauh-jauh, orang tua saya mengikhlaskan saya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, dan meskipun dia jauh dari tempat tinggal saya. Kemudian yang kelima, terbangunnya infrastruktur yang keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan yang terakhir, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan eh, ekonomi dunia. Bapak Ibu, lalu apakah presiden kita hanya sekonyong-konyong menuliskan impian seperti ini ya? Apakah dia tidak punya latar belakang? Kenapa sih berani menuliskan impian yang sedemikian tinggi ini ya? Ternyata ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi, menurut demografi global, nah ini udah masuk ke ranah data ya, statistik ya. Ini mungkin lebih paham nanti Bapak Ibu yang di BPS tentu akan lebih memahami. Nah, ternyata pada tahun 2045 nantinya eh, jumlah penduduk Indonesia itu menduduki peringkat kelima dunia ya, dengan jumlah sebanyak 318 juta penduduk. Jadi bayangkan nantinya ketika apa namanya kita ini berada, SDM kita jumlahnya lebih banyak daripada SDM yang ada di negara yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah SDM itu unggul atau SDM itu ya ya biasa-biasa saja. Kemudian pada tahun 2085, meskipun berada pada urutan ke-7, tetapi jumlah penduduk Indonesia bertambah menjadi 322. Ibu-ibu yang Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ternyata pertumbuhan tertingginya itu ada di Afrika, bukan lagi di India. Kalau sekarang pertumbuhan penduduk ada di China dan India, nah ternyata besok tahun 2045 itu pertumbuhan penduduk ada di Afrika, tapi jumlah terbanyak masih di Asia. Kemudian Ibu, Bapak dan Ibu, migrasi antar negara tinggi, terutama migrasi antar negara ini tinggi ya. Jadi perpindahan orang penduduk dari antar negara besok, apalagi dengan bebas visa seperti sekarang ini ya, jadi migrasinya semakin tinggi dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Kita nggak tahu nanti ya yang menjadi tetangga-tetangga kita adalah orang-orang yang kulitnya berbeda dengan kulit kita ya, karena migrasi yang tinggi terjadi pada tahun-tahun tersebut. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana dengan demografi di Indonesia? Ternyata terjadi 2 kali lonjakan bonus demografi. Nah, ini yang kemudian menjadi modal awal kita untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ternyata sejak tahun 2010 kita sudah eh, mengalami bonus demografi Bapak Ibu. Ya, bonus demografinya pada tahun 2010 terjadi ternyata 50,5% dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penduduk usia produktif, yakni 50,5%. Nah, menurut data BPS di data N-nya itu ternyata menjelang tahun 2024 ini ya dan 2025 nanti, data tersebut semakin usia produktif di 5 provinsi ya di Indonesia itu cenderung menurun, termasuk di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif. Ya. Nah, kemudian nanti akan berada di posisi terendah di tahun 2030. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, coba bayangkan ketika naik 2035 ya. 2035 itu ini kemudian 47,3%-nya 47,3% ini kemudian usia produktif, sampai nantinya pada tahun 2045 kita mempunyai usia produktif 50,1%. Bayangkan, ini ada 318,7 juta penduduk kita, kemudian 50,1-nya adalah penduduk usia produktif.
Bayangkan. Jadi sekitar 164,3 sekian juta penduduk kita berada pada usia produktif. Ini adalah seperti dua buah mata pisau, Bapak dan Ibu. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa kalau kita bisa memaksimalkan usia produktif ini, maka ekonomi kita akan melejit. Kita bisa menjadi negara maju. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau demografi ini tidak bisa kita manfaatkan dan kita hanya berleha-leha, ya. Kemudian SDM kita SDM yang melempem. Nah, ini akan menjadi ancaman Bapak dan Ibu. Karena sejumlah 168 juta tersebut kemudian membutuhkan pekerjaan. Kalau mereka tidak bisa masuk ke bidang-bidang pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, nah ini akan menjadi tantangan yang mengerikan pada tahun-tahun tersebut. Lalu bagaimana kondisi yang kita harapkan ya Bapak dan Ibu? Nah, kondisinya adalah yang pertama, pembangunan berpusat pada manusia. Memang betul pembangunan infrastruktur itu juga sangat penting. Tetapi untuk menyongsong 2045 ini tidak ada alasan, tidak ada ucapan dan kata-kata lain selain kita harus berfokus pada pembangunan yang berpusat pada manusia. Nah, kemudian yang kedua, pemanfaatan bonus demografi pertama, ya, dan ini sudah kita manfaatkan ini sampai melonjak APBN ya. Kemudian sampai nantinya akan ada bonus demografi kedua pada tahun 2045 dengan lebih banyak lagi jumlah penduduk kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ketiga, pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi. Nanti ini akan saya bahas lebih mendalam tentang urbanisasi. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang seimbang. Nah, kalau sekarang ini lebih banyak orang yang mau tinggal di Jawa, nah ini akan menjadi beresiko di Pulau Jawa. Nah, jadi sangat tepat kemudian pemerintah kita membangun ibu kota di Nusantara ya, karena ini adalah sebagai bentuk pemerataan. Jadi ke depan pembangunan ini harus lebih merata lagi. Dan ini saya rasakan ketika di NTB ya, melihat pembangunan, adanya sirkuit, adanya pembangunan pariwisata yang luar biasa gitu. Kemudian perlindungan sosial dan komprehensif. Yang keenam, peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional. Dan yang terakhir adalah terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Jadi peran keluarga ini sangatlah penting. Ya, bagaimana sosok ibu, ya, sosok bapak, ya, dalam hal memberikan parenting kepada anak-anaknya. Bahkan kita sudah disampaikan dalam agama Islam bahwa ibu itu adalah madrasah pertama ibu kepada anaknya. Jadi tidak boleh kita serahkan anak kita nih. Anak kita diserahkan ke sekolah, ya sudah. Nanti urusan sekolah semuanya. Tidak bisa begitu. Bapak dan Ibu ini terutama ibu-ibunya. Jadi anak kita serahkan kepada sekolah, kita juga tetap harus memantau bagaimana perkembangan anak kita. Bagaimana dia yang seperti yang disampaikan tadi, pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhannya kalau dia masih usia prasekolah, sampai usia sekolah, usia 12 tahun. Nah, kemudian yang paling penting setelah 12 tahun, usia SMP, usia SMA, atau SMK, itu adalah bagaimana perkembangannya. Karena di situ sisi-sisi seksualitasnya sudah mulai naik, ya. Kita sudah harus menjaga anak-anak kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh norma-norma sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, Bapak dan Ibu, lalu Bappenas itu sudah membuat sebuah peta jalan bagaimana kemudian kita mencapai Indonesia emas. Ya. Yang pertama dengan pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, Bapak Ibu, pembangunan ekonomi berkelanjutan atau green economy. Kemudian pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tapi Bapak dan Ibu, semua itu harus berlandaskan pada Pancasila. Makanya sekarang digembar-gemborkan dalam kurikulum
Merdeka atau kurikulum Merdeka Merdeka Belajar itu bahwa ada profil pelajar Pancasila. Jadi dasar dari kita membangun sebuah negara ini adalah dari sisi Pancasilanya. Apakah anak kita sudah Pancasilais? Apakah anak kita sudah bisa menjadikan semuanya berasal dari Tuhan dan semua tergantung dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kemudian bagaimana sisi sosialnya, sisi persatuannya, kemudian sisi keadilan sosialnya gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan dalam bagaimana menapaki jejak langkah-langkah kita menuju Indonesia emas ke depan. Apa itu mega trend dunia? Apa itu mega trend dunia? Mega trend dunia itu adalah serangkaian perubahan besar yang terjadi pada tahun 2045. Bapak dan Ibu, ada sekitar 10 perubahan yang akan terjadi di dunia nantinya. Nah, apa saja ya Bapak Ibu? Yang pertama adalah ternyata pada tahun 2050 nanti ya jumlah ekonomi menengah ya tinggi menengah itu diperkirakan lebih tinggi sekitar 84% ya. Jumlahnya sekitar 8,1 miliar dari jumlah penduduk dunia. Dan pusatnya ternyata ada di Asia dan di Amerika Latin. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita antisipasi menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian yang kedua, persaingan sumber daya alam. Karena meningkatnya peranan ekonomi Asia dan di Afrika, ya, yaitu mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam. Meskipun sudah kita lakukan efisiensi sedemikian tingginya, tetapi tetap sumber daya alam ini tidak akan pernah cukup. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, teknologi, di mana tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh informasi dan komunikasi, bioteknologi, rekayasa genetika, kesehatan, pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, dan otomatisasi robotik serta artificial intelligence yang sampai saat ini sudah sudah lumayan sudah masuk ke ranah yang sudah tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bapak dan Ibu, kemudian perubahan iklim juga harus tetap kita perhatikan karena akan terjadi global warming atau pemanasan global di mana suhu bumi itu akan meningkat 3 sampai 3,5 derajat Celcius pada akhir abad nantinya. Kemudian perubahan geopolitik. Kita lihat sekarang posisi Amerika Serikat dan China yang sudah mulai akan bertukar posisi ya gitu ya. Dengan kerentanan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Sampai saat ini perang Israel dan Palestina belum seperti kita tidak tahu sampai kapan adanya gitu ya. Kemudian perang di Rusia Ukraina juga sangat berdampak kepada ekonomi global ya. Sehingga megatrend perubahan ini juga harus tetap kita perhatikan. Kemudian keuangan internasional. Nantinya dolar Amerika Serikat kemudian akan bergeser menjadi multi currencies ya. Di mana emerging economies tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Di mana Cina akan berkembang menjadi salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang. Sampai sekarang kita lihat ya Cina melakukan investasi di negara-negara Afrika ya, di Asia dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan internasional. Sampai tahun 2045 nanti perdagangan global akan semakin meluas, tumbuh 33,4% per tahun. Kemudian peranan emerging economies, ya, di mana output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71% dari total output dunia. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya adalah urbanisasi dunia, di mana nanti kecenderungan penduduk dunia itu akan lebih hidup di perkotaan. Inginnya hidup di perkotaan dengan fasilitas yang lengkap ya, dengan hiruk pikuk kebebasan yang ada di perkotaan ya. Jadi nanti kemudian urbanisasi ini harus tetap kita kendalikan dari sekarang. Makanya
ini sangat berbahagia ada UNESA di sini ya di Magetan. Jadi nanti apa namanya dan mulai sekarang sudah terlihat mahasiswi saya sudah ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi ya, ada yang dari Sumatera datang ke sini untuk belajar ya. Bukan lagi hanya datang ke Surabaya atau datang ke Jogja atau datang ke Bandung atau ke Jakarta, tapi sekarang sudah mulai datang ke Magetan juga. Dan yang terakhir adalah demografi global, di mana pada tahun 2045 penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Bapak dan Ibu, inilah serangkaian perubahan besar yang akan terjadi pada tahun 2045 yang kemudian yang mungkin akan menjadi penghalang kita atau pemacu kita ya untuk bisa menggapai Indonesia emas pada tahun 2045. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ketua BPS dan Prof tadi, bahwa kita harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Nah, kalau berbicara sumber daya manusia, nah tidak jauh-jauh pembicaraannya adalah peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia yang dipercepat. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun, 2026 sampai 2035. Ya. Jadi kalau anak-anak kita sekarang masih ya kalau disampaikan sama Pak Kepala BPS tadi ya, alhamdulillah kalau di Magetan sampai saat ini sudah ya melek pendidikan itu masih sangat tinggi ya. Dan ini harus kita pertahankan sampai 2035 nanti. Kalau bisa ya 100% usia anak SMA, usia anak sekolah itu harus mengikuti pembelajaran di jenjang SMK ya. Bahkan kalau bisa ya kalau bisa paket-paket untuk penambah seperti paket C ya, paket A, paket B itu hampir sudah nol ya, tidak ada yang mengikuti karena semua sudah masuk usia sekolah ya. Jadi nanti usia-usia mereka ketika mereka tumbuh dewasa itu fokus bekerja, fokus di dunia industri, fokus pada profesi-profesinya masing-masing. Kemudian apa yang kedua? Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi mencapai 60% pada tahun 2045. Nah, datanya sekarang sekitar 30% ya. 30%-an angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ini masih tergolong rendah Bapak dan Ibu. Nah, hadirnya UNESA, hadirnya Politeknik Negeri Surabaya Magetan, adanya perguruan tinggi seperti Politeknik Negeri Madiun dan Politeknik Negeri dan beberapa kampus-kampus lainnya. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang mencapai 60% pada tahun 2045 nanti. Sekarang masih 30-an persen, kemudian nanti ya mudah-mudahan terus naik menjadi 40%, naik menjadi 50%, dan nanti dia bahkan sebelum 2045 itu mudah-mudahan APK pendidikan tinggi ini sudah mencapai 60%. Yang ketiga Bapak dan Ibu, porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas sebesar 90% pada tahun 2045. Kalau sekarang ini tenaga kerja kita masih banyak tenaga kerja kasar ya, buru-buru bangunan, hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP. Ke depan kita berharap 90% dari tenaga kerja kita itu lulusan pendidikan menengah ke atas, bahkan mereka adalah pendidikan yang mengenyam pendidikan tinggi gitu. Kemudian yang keempat, yakni meningkatkan proporsi lulusan proporsional di bidang ilmu teknik. Nah, ini data yang kami temukan Bapak dan Ibu. Ternyata jumlah insinyur di Indonesia itu masih sangat sedikit. Ya. Totalnya sekitar 9.000. Ya. 9.000. Nah, sampai perkembangan tahun-tahun sekarang ini saya belum tahu karena belum ada datanya. Ternyata dari 9.000 jumlah
insinyur yang ada di Indonesia hanya 750.000 orang yang bekerja profesional sebagai insinyur. Selain-selainnya mungkin ada yang jadi pegawai bank ya, mungkin ada yang jadi pegawai-pegawai swasta yang tidak profesional di bidangnya. Ke depan, nah, bagaimana supaya insinyur-insinyur pertanian ini mereka di daerah Pelausan sana, di daerah Kecamatan Pelausan di Magetan sana, di bawah Gunung Lawu itu semakin banyak insinyur-insinyur pertanian di sana yang bisa membuat inovasi-inovasi di bidang rekayasa genetika, yang bisa membuat inovasi-inovasi di bidang pertanian ya, apa namanya, kultur jaringan dan lain-lain sebagainya, sehingga nanti masyarakat Magetan menjadi lebih makmur dengan hadirnya teknologi-teknologi terbarukan di bidang pertanian. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan vokasi berorientasi diamond and driven. Jadi apa yang sekarang ini mungkin di Pelausan misalkan ya, di situ di daerah-daerah pegunungan ya, yang saat ini belum ada SMK pertanian ya. Ke depan kita dorong swasta. Kalau susah dari negeri yang kita buat SMK negeri ya, atau SMK, karena SMK ini kan ranah dari apa namanya, pemerintah provinsi ya. Nah, ini kita dorong swasta kita untuk membangun apa namanya, SMK tentunya sesuai dengan apa yang menjadi potensi-potensi di masing-masing wilayah di Kabupaten Magetan. Sehingga nanti tidak hanya banyak yang sekolah di SMK, tapi mereka menganggurnya. Jadi sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut. Bapak dan Ibu, karena ini eh, kita berbicara pada hari statistik nasional. Ini saya menampilkan, ya mohon maaf, ini adalah Magetan dalam angka ya. Jadi saya ini orang luar, jadi hanya bisa melihat data-data sekunder. Ini adalah Magetan dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Magetan. Jadi ternyata seperti yang disampaikan oleh apa namanya, oleh Ketua BPS, Kepala BPS tadi, bahwa tingkat pendidikan di Magetan ini cukup tinggi. Tetapi ada yang apa namanya, ada yang membuat kita harus berintrospeksi. Apa Bapak dan Ibu? Kita lihat semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin menurun angka partisipasi murni ya. Kalau angka partisipasi dia cenderung ada yang meningkat juga di eh, usia-usia apa namanya, di tahun 2022 dan 2023. Tetapi angka partisipasi murni seiring dengan bertambahnya usia pendidikan anak, ternyata mereka juga rentan untuk apa namanya, kabur dari sekolah ya, bukan kabur ya. Mungkin berhenti sekolah atau putus sekolah. Nah, ini harus kita tanggulangi dengan kebijakan. Kebijakannya apa? Ya oke, yang tadi kita perbanyak lagi boleh. Kita perbanyak lagi pendidikan-pendidikan swasta. Kita perbanyak lagi dan sekali lagi, yang namanya pendidikan itu bukan kolaborasi pentahelix atau bukan delta helix ya, atau monohelix, nanohelix, bukan. Tetapi n-helix. Nah, kolaborasinya eh, harus dari semua pihak. Tidak boleh dari satu, hanya beberapa pihak saja. Nah, peran masyarakat sangat kita butuhkan dalam memberikan edukasi, dalam memberikan penyadaran, awareness kepada anak-anak didik kita, supaya mereka nantinya bisa menjadi generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Gitu ya Bapak dan Ibu. Karena ini hari statistik, jadi saya banyak akan berbicara dengan data Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah jumlah eh, apa namanya? Kalau saya membaca, mohon maaf, ini mohon dikoreksi nanti saya kalau saya salah ya. Kalau saya membaca yang ditampilkan oleh BPS dalam Magetan dalam angka itu adalah data-data yang cenderung statis ya. Eh, Cenderung statis, jadi kayak jumlah apa namanya, jumlah sekolah gitu ya. Itu kan cenderung statis per tahun itu, dinamisasi angkanya cenderung jarang berubah. Kemudian
jumlah guru. Nah, ini kan angka-angka yang tidak apa namanya cukup statis. Ke depan saya juga mungkin ya, ini pemikiran saya saja ya sebagai orang luar gitu. Ke depan BPS ini juga atau statistisi ini juga bermain di angka-angka yang cenderung dinamis. Nah, nanti saya akan coba tampilkan beberapa angka yang sangat dinamis dalam apa namanya mempersiapkan eh, apa namanya SDM unggul dan berdaya saing pada pada Indonesia Emas. Ini juga sama ya jumlah SMP gitu ya. Jadi cenderung jumlah SD lebih banyak gitu ya. Kemudian SMP juga ini. Nah, ternyata jumlah SMA ini lebih sedikit dari jenjang-jenjang pendidikan lainnya. Ya. Dan ini saya highlight yang jumlah SMK ya. Jumlah SMK ini karena ternyata alhamdulillah kalau saya lihat ini ya partisipasi swasta itu sudah lumayan luar biasa ya dalam membangun pendidikan ya. Tetapi jangan jangan selesai di situ saja. Kalau kita sudah bisa mendorong swasta membangun lembaga pendidikan, kita juga dorong mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, meningkatkan mutu pendidikan mereka. Jadi tidak berhenti di jumlah saja gitu. Tetapi kita juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lintas sektoral untuk meningkatkan bagaimana mutu pendidikan kita. Nah, berbicara dengan mutu pendidikan, maka ini akan berbicara tentang standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu, pemerintah sudah mencanangkan ada 8 standar nasional pendidikan dari dulu ya. Dan yang menjadi payung dari pendidikan itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu adalah payung hukum untuk pendidikan ya. Di mana ada 8 standar nasional pendidikan. Apa saja standar nasional pendidikan itu? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Jangan sampai lulusan SMK kita ini dia tidak bisa diterima di dunia kerja ya. Karena sebenarnya seyogyanya yang namanya SMK itu adalah mempersiapkan anak untuk masuk ke dunia kerja. Toh kalau nanti mereka mau masuk ke dunia akademik, mau masuk jadi anak SMK, misalkan masuk ke UNESA atau masuk ke Politeknik, itu adalah bonus ya. Sangat bagus sekali. Tetapi intinya adalah jangan sampai anak-anak lulusan SMK ini dia menjadi pengangguran-pengangguran. Jadi nanti SMK ini bukan bukan apa namanya mencetak tenaga kerja baru gitu ya. Bahkan bagaimana kalau mereka jadi mencetak pengangguran-pengangguran baru ya. Nah, karena mereka tidak bisa berkuliah, akhirnya tidak ada kerjaan. Nah, kemudian, nah ini harus kita kompetensi lulusan, apalagi ya Prof sekarang ya, kita kalau di pendidikan tinggi itu OB namanya, Outcome Based Education. Jadi bagaimana kompetensi lulusan ya, profil lulusan itu. Kalau dia adalah lulusan apa namanya SMK pertanian, apa yang harus dia apa namanya dia kuasai sebagai seorang lulusan SMK pertanian. Jangan sampai hanya 3 tahun itu proses pendidikan 3 tahun tidak ada maknanya. Terutama untuk apa namanya SMK yang selama ini kemudian hanya apa namanya membahas teori di sekolah ya. SMK itu tidak boleh banyak teori ya. SMK itu harus lebih banyak praktiknya, harus menanamkan keterampilan itu. Ya. Tidak boleh hanya SMK itu hanya teori tok gitu ya. Makanya ini penting bagi apa namanya statistik kalau nanti berbicara tentang juga menampilkan mutu-mutu pendidikan ya. Nah ini juga nanti saya akan mungkin perdalam lagi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, penilaian pendidikan. Nah, kalau untuk melihat kompetensi lulusan kita, kita juga harus punya barometer untuk menilai pendidikan kita. Ya, penilaiannya harus benar gitu. Jangan sampai penilaian yang digunakan hanya tes saja, yang digunakan hanya ujian tulis saja.
Apalagi anak-anak SMK, enggak boleh hanya ujian tulis ya. Boleh dia ujian tulis mungkin berapa persen, tetapi ujian portofolio ya, ujian keterampilan ya, bagaimana dia praktek unjuk kerjanya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nantinya anak-anak SMK ini keluar dari sekolah SMK, mereka tidak mendapatkan kompetensi yang seharusnya mereka miliki. Nah, ini karena banyak swasta ya, jadi bagaimana peran peran dari apa namanya pemerintah kabupaten ya, kalau swasta karena kalau pendidikan di jenjang menengah itu urusan daripada apa namanya pemerintah provinsi. Tapi karena swasta ini bagaimana pemerintah kabupaten juga hadir dalam membangun kolaborasi dengan SMK-SMK kita sehingga mereka bisa mencetak kompetensi lulusan yang seharusnya siap masuk ke dunia kerja. Kemudian pendidik, ya. Pendidik ini ada empat kompetensi yang harus mereka miliki. Apa kompetensi itu? Yang pertama, kompetensi pedagogik, cara mengajar. Jangan sampai skor kompetensi pedagogik mereka di bawah nilai rata-rata. Nah, kalau ini bisa ditampilkan datanya oleh BPS, kompetensi pedagogik guru-guru di Magetan, nah ini sangat luar biasa ya. Tapi ini saya selalu out of the box saja mikirnya ya. Tetapi apakah bisa? Bisa. Ya, di mana kita bisa mendapatkan data ini? Dia ada di BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu ada skor kompetensi pedagogik, ada skor apalagi yang kedua, skor kompetensi profesional, ada kemudian kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian. Guru-guru kita ke depan harus mempunyai skor yang cukup atau mempunyai apa namanya kompetensi yang cukup untuk 4 bidang kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru ini. Kemudian isi kontennya ya harus benar. Konten yang dikeluarkan oleh pemerintah harus ditelurkan dalam bentuk tujuan pembelajaran namanya. Kemudian bagaimana tujuan capaian pembelajaran itu bisa tercapai di dalam kelas melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran, strategi belajar yang kemudian dilaksanakan oleh para guru. Makanya guru-guru kita harus mempunyai kompetensi pedagogik yang benar sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian standar proses. Nah, sudah tidak zaman lagi Bapak dan Ibu. Kita ini masuk sekolah, kemudian datang guru, ayo catat, silahkan. Kemudian murid hanya sekedar mencatat, akhirnya bawa pulang. Jadi kegiatan di sekolah itu hanya mencatat. Itu cara-cara konvensional zaman-zaman dulu yang sekarang sudah harus ditinggalkan. Ya, kenapa? Ya karena sudah tidak zamannya ya. Nah, sekarang apa yang harus ditumbuhkan? Higher order thinking skill, problem solving. Bagaimana anak-anak kita didik supaya mereka bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah di sekitar mereka. Kemudian mereka juga bisa mempunyai tingkat berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya menghafal produk-produk ilmu yang mungkin tidak berguna untuk dunia mereka nanti di dunia pekerjaan. Ya, bayangkan dulu kita belajar kimia, nah, ternyata dia masuk jalur sosial ketika di pendidikan tinggi gitu ya. Memang ada juga seperti itu. Nah, ternyata banyak dari produk-produk ilmu yang dulunya kita pelajari, nah tidak terpakai pada jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi tidak boleh pendidikan kita, pembelajaran standar proses pembelajaran kita di sekolah hanya berfokus pada produk-produk ilmu. Kita berikan suasana belajar, kita berikan pengalaman belajar yang sedemikian mungkin sehingga mereka bisa berkembang menjadi manusia Indonesia yang unggul gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, ini mungkin dari sisi BPS ini bisa masuk ini ya. Sarana dan benar nggak SMK swasta kita itu punya sarananya gitu. Jangan hanya dia punya ruang kelas belajar saja dan gurunya saja. Tidak cukup, tidak boleh seperti itu. Dia juga harus mempunyai sarana dan prasarana minimal ya. Ke depan itu ya harus dibuka karena 8 standar nasional pendidikan ini ada yang menilai nantinya.
Nah, nanti saya akan coba jabarkan pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu adalah pendanaan dan pengelolaan. Benar nggak dana BOS itu dipakai sesuai dengan kemana seharusnya dipakai gitu ya. Nah, benar nggak selama ini penggunaan dana BOS itu juga memberikan ruang untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya membangun kegiatan guru ya, kegiatan siswa gitu ya. Nanti untuk standar nasional pendidikan ini ternyata ya dia juga nanti ada yang dinilai itu biasanya pada saat akreditasi dia. Karena mohon maaf ya, sebelum ini juga saya pernah jadi kepala sekolah ya, pernah juga jadi guru honor, kemudian jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah saya pernah. Kemudian baru sekarang saya ditakdirkan untuk masuk sebagai akademisi di pendidikan tinggi. Dan jadi Bapak dan Ibu, 8 standar nasional pendidikan ini kemudian akan nanti dievaluasi melalui akreditasi penjaminan mutu. Kemudian dia akan distandarisasi. Di standarisasi nanti ada acuannya, standar-standarnya. Jadi jangan sampai kemudian standar proses pembelajaran di sekolah itu dia di luar dari standar proses yang sudah ditelurkan oleh kementerian gitu melalui Permendikbudristekdikti itu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan itu di luar dari apa yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi guru-guru ya seenaknya dewe gitu ya, hanya menyelenggarakan pembelajaran tanpa melihat standar-standar. Lalu nanti Bapak dan Ibu, nah ini mungkin pemikiran out of the box saya gitu. Bisa nggak ke depan itu ada yang memunculkan data-data mengenai akreditasi sekolah-sekolah kita gitu. Karena akreditasi sekolah ini kan kadang tidak ada yang memunculkan, hanya sekolah itu yang tahu. Nah, ke depan bagaimana mungkin di Magetan dalam angka bisa juga terlihat sekolah A misalkan ini akreditasinya apa, sehingga nanti bisa menjadi bisa menjadi referensi publik untuk memilih sekolah ini. Jangan sampai sekolah swasta yang mahal tapi akreditasinya B gitu. Nah, ini kan udah mahal, akreditasinya masih jelek ya. Kalau dia mahal, akreditasinya bagus, ya tidak apa-apa. Itu karena orang tuanya mungkin mampu menyekolahkan anaknya di swasta. Tetapi yang mengkhawatirkan dia udah sekolah swasta mahal, ternyata akreditasinya tidak sesuai dengan bayaran yang dibayar oleh orang tua. Nah, bagaimana dengan kesehatan ini? Mohon maaf ya, non. Ngapunten, Prof. Jadi saya sebelum menjadi dosen ya juga saya orang lapangan. Saya terjun dalam bekerja sama dengan eh, bekerja sama dengan organisasi NGO ya, non government organization, kemudian dengan beberapa organisasi ya, dengan menggunakan dana-dana zakat, kadang ada dana infak yang digunakan untuk penanganan kesehatan di desa. Jadi nah ini data yang saya temukan di profil kesehatan Dinas Kesehatan Magetan tahun 2020. Ya, ini sudah angka kematian bayi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau menyongsong Indonesia emas itu seperti yang disampaikan oleh Prof dengan golden period itu, kita bukan ketika anak masuk sekolah gitu, tidak, tetapi jauh dari itu ketika ibunya mulai hamil, ibunya sudah bahkan sekarang ini kan ada posyandu remaja ya. Sejak remaja calon pengantin itu sudah dia harus dibekali bagaimana parenting itu. Sehingga nanti dia tidak menjadi kaget ketika pertama-tama menjadi ibu gitu. Jadi yang pertama angka kematian bayi ini memang cenderung menurun ya. Sampai tahun 2020 ini mohon maaf saya belum temukan ya datanya sampai tahun 2024.
Jadi bagaimana peran eh, pusat statistik juga untuk melihat sampai saat ini bagaimana tren angka kematian bayi ini. Kalau angka kematian bayi cenderung meningkat seperti pada tahun 2013 ini, lalu bagaimana dibuatkan eh, kebijakan-kebijakannya di dinas kesehatan bekerja sama dengan apa namanya bekerja sama dengan lintas sektoral gitu. Kemudian angka kematian ibu ini juga sangat penting. Ternyata pada tahun 2018 itu cukup tinggi angka kematian ibu. Ini apa yang menyebabkan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Angka-angka seperti ini. Jadi jangan sampai karena ke apanya kurangnya kesadaran awareness seorang ibu eh, dalam meminum apa namanya yang kita sebut dengan tablet tambah darah misalkan yang mereka sangat kurang ya dalam mempersiapkan kelahiran anaknya. Kemudian itu menyebabkan semakin meningkatnya angka kematian ibu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai apa namanya menyambut SDM unggul itu hanya kita mulai dari anak masuk sekolah. Tidak. Yang paling penting adalah ketika dia masih berada dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu golden period yang di situ pertumbuhan anak itu sangatlah cepat. Makanya kalau saya mohon izin ya, karena mungkin di sini ada dinas kesehatan. Saya saat ini melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membina posyandu, Bapak Ibu. Saya membina posyandu di Kelurahan Keraton. Saya membiayai eh, apa namanya saya memberikan bukan dananya bukan dari sana dari saya tetapi dari beberapa NGO yang apa namanya bekerja sama dengan saya sekarang di keraton itu kita anggarkan 101.800.000 per bulan untuk pembelian untuk pembuat apa namanya pemberian makanan tambahan untuk anak terindikasi stunting yang usianya 2 tahun ke bawah. Sampai saat ini sudah berjalan dari bulan Juli saya datang ke Magetan, itu sudah berjalan sampai sekarang. Kita berikan sebulan itu 10 hari. 10 hari dananya saya berikan 20.000 untuk satu PMT diberikan kepada anak terindikasi stunting dari keluarga prasejahtera. Ke depan saya ingin karena keraton itu bukan termasuk daripada lokus stunting, tetapi karena waktu itu saya sudah kenal dengan pemerintah desanya karena bekerja sama kebetulan dengan UNESA, jadi saya telukan di sana. Ke depan ibu-ibu PKK mungkin ada yang hadir, ibu-ibu dari dinas kesehatan ada yang hadir, ayo kita berkolaborasi untuk kita bisa tekan angka stunting di desa-desa lokus. Ya, kebetulan kami ini bekerja sama dengan beberapa NGO dengan menggunakan dana zakat, biasanya dana zakat, dana infak kita berikan bantuan untuk anak didik. Lalu kemudian PMT-nya dari mana Bapak dan Ibu? PMT-nya dimasak sendiri oleh kader-kader posyandu di masing-masing posyandu. Jadi dimasakin oleh posyandu, kemudian dianterin ke rumahnya. Nah, jadi selain kemudian si apa namanya kader posyandu itu memberikan makanan, dia juga memberikan eh, semacam sosialisasi tentang bahaya stunting secara sederhana. Nah, jadi bagaimana kita berdayakan kader-kader posyandu di tingkat di tingkat RT, di tingkat RW, PKK di tingkat desa bergerak bersama, mari kita turunkan angka stunting gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, ternyata di Kabupaten Magetan, ini saya lihat datanya, sebentar. Nah, ini tren angka komplikasi ibu melahirkan di Kabupaten Magetan. Jadi
angka-angka seperti ini juga penting ya. Ternyata tahun 2020 itu meningkat angka komplikasi ibu melahirkan. Nah, di sini kita apa namanya eh, pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Magetan ini harus bersatu padu ya, supaya jangan sampai nantinya angka komplikasi ini semakin meningkat ya gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, terutama pada penyadaran kepada eh, apa namanya si ibu hamilnya, karena kadang dia tidak paham bagaimana ibu hamil itu. Jadi dia hanya apa namanya menunggu waktu melahirkan ya, tidak memperhatikan, tidak mempersiapkan kelahirannya, itu kelahiran anaknya. Jadi kadang ini sudah trimester ketiga ya, tapi dia masih anemia, ya. Dia masih apa namanya eh, dia masih kek atau kekurangan energi kronis gitu. Nah, ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau dia sudah masih kek, kemudian anemia, nanti juga pada saat kelahirannya juga akan eh, mempersulit gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tren angka kasus BBLR. BBLR ini berat bayi lahir rendah maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau berat bayi ketika lahir itu di bawah 2,3 ya kalau nggak salah 2,3, maka dia termasuk daripada BLR. Kadang yang saya temukan ada bayi yang lahirnya 1,5, kecil sekali Bapak dan Ibu. Itu biasanya juga harus ditabung ya, dihangatkan supaya untuk meningkatkan berat badannya. Tetapi meskipun seperti itu dia juga nanti perkembangannya akan melambat ya. Tidak sama dengan perkembangan anak yang lahir tidak apa namanya dengan berat badan yang normal. Kalau anak yang lahir dengan BBLR ini dia cenderung udah lahirnya kecil ya. Sebulan dikasih apa? Sebulan itu kan cuma bisa naik berat badan itu 1 kilo lebih sedikit ya. Nggak mungkin, dalam sangat jarang saya temukan ya di lapangan itu bisa lebih dari 1,5 kilo setiap bulan. Itu pun bulan pertama, kedua, ketiga, keempat itu baru dia berat badannya cenderung naik banyak ya. Tetapi kalau dia eh, pada bulan-bulan ke-6, ke-7, ke-8 nanti dia cenderung naiknya juga sedikit ya. Itu bisa dilihat di buku KIA itu ya. Ibu-ibu di sini dari BPS mungkin sudah tahu ya. Ada yang di bawah garis merah, ada yang di atas garis merah. Gitu. Kalau anak Izin, BBLR ini, mohon izin Bapak Mamdu ya. mengingatkan bahwa waktunya tinggal 3 menit lagi. Oh, Terima oke. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kasus BBLR ini juga harus kita perhatikan. Ternyata pada tahun 2020 ternyata menurun. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu yang menjadi perhatian kita bersama, kasus-kasus seperti ini bukan hanya karena faktor ekonomi. Jangan melihat bahwa oh karena ekonomi enggak. Ada juga yang pegawai yang saya temukan dia guru PNS tapi anaknya stunting. Bahkan ada yang jadi pegawai negeri di lingkungan Pemprov juga ada juga anaknya yang gizi buruk ya. Nah, ini pola asuh ya. Seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, parenting. Nah, karena kesibukan orang tuanya di karirnya sehingga dia lupa bahwa anaknya butuh pola asuh, butuh untuk diasuh. Jangan hanya dilepas saja, kemudian tidak pernah diperhatikan. Ya kalau memang kita sibuk ya, kalau memang sibuk dengan karir kita masing-masing, ya kita juga anak itu harus kita perhatikan. Harus ikut posyandu. Jangan sampai dia karena anak pejabat kemudian tidak ikut posyandu. Kemudian anak ASN kemudian tidak ikut posyandu. Ikut posyandu supaya dipantau gitu tingkat apa namanya keadaan gizinya seperti apa. Ternyata tren gizi buruk juga ini di Kabupaten Magetan juga menurun di tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu, yang namanya laju umur anak itu kan dia konstan ya. Jadi terus yang namanya waktu kan tidak akan pernah bisa diam atau bahkan mundur, enggak bisa. Terus jalan yang namanya waktu konstan dia. Nah, tetapi pertumbuhan anak
berat anak itu belum tentu naik ya. Kadang dia bertambah usianya tapi beratnya nurun. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa karena dia sakit, bisa karena dia diare, bisa karena dia apa namanya, dan yang ini yang sering belum banyak menjadi diskusi mungkin, dia terkena TB atau batuk menular ya. Itu juga makanya kalau anak, karena dia meskipun dia tidak batuk, kadang dia bisa kena TB kalau balita itu. Nah, Bapak dan Ibu, semua hal-hal ini tidak hanya, sekali lagi tidak hanya faktor ekonomi, tetapi bisa juga disebabkan karena kita lalai menjadi orang tua. Makanya kita ini sudah diberikan amanah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan anak ya. Ya kita juga bertanggung jawab untuk memberikan pola asuh terbaik kepada anak kita. Jangan sampai kita melupakan karena mungkin yang lain ya, tetangga-tetangga kita ada yang merindukan, ingin sekali punya anak. Di sepertiga malamnya dia menangis, di sepertiga alanya dia merintih, anak kepingin sekali punya anak, berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan anak. Tetapi ada yang orang tua ya, yang orang tua kemudian sudah diberikan anak tapi tidak pernah mengurusi anaknya, hanya fokus mengurus karirnya. Ya tidak bisa seperti gitu ya Bapak Ibu. Kemudian cepat-cepat ini kasus TB di Magetan ya. Jadi TB itu juga nanti akan mengganggu pertumbuhan anak. Jadi nanti kalau anak itu sudah tidak berat badannya selama 3 bulan, nah ini sudah harus di tracing ini, sudah harus dibawa dirujuk ke apa namanya, ke puskesmas atau dirujuk ke bidan desa gitu ya, atau dirujuk ke Polindes supaya kita tahu kenapa anak ini 3 bulan tidak naik berat badannya. Ini terutama di umur-umur di bawah 2 tahun. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, nanti ini sudah akan menjadi calon-calon anak-anak yang tadi wasting dan calon anak-anak yang stunting gitu ya, gizi buruk dan stunting ini. Kalau kita tidak terus membiarkan seperti ini, kita tidak akan bisa mencapai Indonesia emas itu. Kemudian ada tren angka kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Magetan. Ini juga penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan anak. Kemudian tren angka diare ini juga sangat mengganggu ya, dan sering kita temukan diare. Diare itu bukan karena apa namanya tidak ada yang dimakan nih, karena perilaku hidup bersih dan sehatnya yang kurang. Nah, ini tren perilaku hidup bersih dan sehat ini harus kita sadarkan kepada anak kita. Bagaimana dia bisa mencuci tangan, bagaimana itu makanan sebelum dimasak juga harus dilihat apakah sudah bersih atau tidak. Jangan sampai anak-anak kita ya dibelikan saja makanannya gitu. Kita tidak tahu bagaimana proses memasaknya ketika di warung. Tidak tahu kita. Nah, yang paling cocok adalah ibunya yang memasakkan. Jadi ibunya tahu bahwa ini makanan sudah bersih dan sudah siap dimakan oleh anak saya. Jadi begitu Bapak dan Ibu, harus kita sangat-sangat teliti dalam memberikan makan kepada anak kita. Benar apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Jangan sampai, karena sekarang anak-anak masih kecil ini sudah banyak yang diabetes sekarang, diabetes. Udah banyak yang apa namanya, ginjalnya tidak kuat lagi ya gitu. Tidak seperti anak-anak pada zaman dahulu ya. Karena mungkin makanannya yang tidak pernah dilihat oleh ini, terlalu banyak konsumsi gula. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kemudian tren angka kesadaran ibu hamil menggunakan pelayanan kesehatan ini juga meningkat ya. Meskipun di keempat ini, di trimester kedua, ketiga, keempat ini masih sangat kurang. Jadi perlu mungkin ditingkatkan kesadaran, memberikan penyadaran kepada ibu hamil supaya dia menggunakan pelayanan kesehatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya sangat berterima kasih kepada BPS sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing terutama di Kabupaten Magetan. Saya berharap di masa-masa yang akan datang kita bisa melihat anak-anak yang ada di Magetan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Kemudian nantinya mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang cerdas, sumber daya manusia yang unggul, yang kemudian memberikan manfaat
untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya, terutama masyarakat Magetan dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mamdu atas pemaparan yang sangat menarik. Setelah kita menyimak penyampaian materi dari sisi akademisi, selanjutnya akan dibahas lebih mendalam terkait data-data kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Magetan. Materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Purwaningsih SE. Bu Purwaningsih lahir di Madiun tanggal 7 Januari 1974. Beliau adalah statistisi ahli muda dan saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Susunas Sakernas Kependudukan dan Ketahanan Sosial di BPS Kabupaten Magetan. Kepada Bu Pur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Profita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Samsudin SST MSI selaku Kepala BPS Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Heru Santoso Wasito Nugroho, Kep MS MMKes Dosen Politeknik Kesehatan Surabaya. Yang saya hormati Bapak M. Mamduh Winangun SPD MPD, Dosen PSDKU Unisa Kampus 5 Magetan, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Setelah dua narasumber menyampaikan materi yang begitu luar biasa yang bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dalam mengasuh pola asuh anak ya sejak dini, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit data yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan karena memang terbatas oleh waktu. Ya. Izin share screen. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Heru Santoso di awal bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar yang utama yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dua pilar tersebut sangat berhubungan dan terkait atau berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan kesehatan individu. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan pribadi, termasuk pola makan dan aktivitas fisik. Menurut Freidenberg dan Ruglis tahun 2027, Sari dan Pradono tahun 2027. Pendidikan yang lebih baik juga dapat mempengaruhi akses informasi kesehatan, seperti bahaya merokok dan pentingnya imunisasi, seperti yang disampaikan oleh Pampel dan kawan-kawan pada tahun 2010. Individu yang berpendidikan memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan karena posisi ekonomi yang lebih stabil. Di sini saya akan menyampaikan 4 indikator yang terkait dengan pendidikan, yaitu APM, yaitu angka partisipasi murni, APK, angka partisipasi kasar, AMH, angka melek huruf, dan rasio murid dan guru. Semua data yang kami tampilkan berasal dari pendataan Susenas Maret di tahun yang sama. Sebelum kita membahas soal data, kita akan saya sampaikan dulu apa itu APM. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Terus interpretasi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah
yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM-nya 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Terus, kegunaan APM sendiri untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Berikut perkembangan APM di Kabupaten Magetan yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Mamdu, 2 tahun ke belakang. Ini saya akan menyampaikan 5 tahun terakhir perkembangan APM di Kabupaten Magetan. Mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Di tingkat SDMI, pada tahun 2019, APM Kabupaten Magetan APM Kabupaten Magetan 94,88. Pada tahun 2020 meningkat sedikit ke 95,59 dan pada tahun 2021 turun 94,95 dan pada tahun 2022 sudah mencapai 99,85 dan pada tahun 2003 mencapai 99,71. Untuk di tingkat SMP atau MTS sederajat, APM Kabupaten Magetan di tahun 2019 sebesar 86,9, di tahun 2020 sebesar 86,79, di tahun 2021 turun sedikit menjadi 86,71, di tahun 2022 menjadi 86,50 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit menjadi 86,77. Untuk perkembangan APM di tingkat SMA, sekolah menengah dan MA sederajat di tahun 2019 Kabupaten Magetan mencapai 78,72 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 79,87 dan pada tahun 2021 menjadi 80,33 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sedikit menjadi 80% dan pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 76,08. Untuk indikator berikutnya adalah APK. APK adalah angka partisipasi kasar. APK dapat didefinisikan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Interpretasi APK, jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga berarti bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaan dari APK ini adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Nah, berikut kami tampilkan perkembangan APK Kabupaten Magetan 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2003. Pada jenjang SDMI dan SMP MTS sederajat itu sangat berhimpitan perkembangannya. Saya sampaikan untuk APK di tingkat SDMI pada tahun 2019
Magetan sudah mencapai 99,44. Pada tahun 2020 mencapai 99,72. Dan pada tahun 2001 mencapai 100,44. Dan pada tahun 2022 mencapai 101,3. Dan pada tahun 2003 mencapai 102,01. Jadi mulai tahun 2019 sampai 2003 kita mengalami perkembangan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk di tingkat SMP atau MTS, pada tahun 2019 kita APK Magetan sudah 107,07. Pada tahun 2020 turun 105,06 dan pada tahun 2021 turun menjadi 102,78 dan pada tahun 2022 menjadi 96,01 dan pada tahun 2003 naik sedikit menjadi 97,16. Di penurunan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada tingkat SM, sekolah menengah atau MA sederajat, di APK di Kabupaten Magetan, pada tahun 2019 sudah mencapai 99,49, pada tahun 2020 mencapai 100,44. Pada tahun 2021 menjadi 100,93 dan pada tahun 2022 menjadi 103,03 dan tahun 2003 mengalami peningkatan sedikit menjadi 103,39. Ini data-data yang ada di BPS Kabupaten Magetan dari hasil pendataan Susenas Maret di tahun yang berjalan. Indikator berikutnya terkait dengan pendidikan yaitu AMH, angka melek huruf. Ini angka melek huruf ini salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung IPM juga. Definisi untuk AMH atau angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bentuk huruf Latin, huruf Arab, dan huruf lainnya. Huruf lainnya di sini seperti huruf Jawa, huruf kanji, dan lain-lain terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Interpretasi AMH adalah angka melek huruf berkisar antara 0 sampai 100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Berikut angka AMH 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2003 di Kabupaten Magetan. Di kelompok umur pertama, di usia 15 sampai 19 tahun, pada tahun 2019, AMH Magetan 95,21. Pada tahun 2020, 96%. Pada tahun 2021, 96%.
Dan pada tahun 2022, 96,26% mengalami peningkatan sedikit, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sedikit menjadi 93,93. Di tingkat kelompok umur 20 sampai 29 tahun, ini cenderung datar-datar saja ya. AMH kita pada tahun 2019 sudah mencapai 100%. Pada tahun 2020 mencapai 100%, juga pada tahun 2021 dan 2000 sampai 2003 juga mencapai 100%. Untuk di kelompok umur 30 sampai 39 tahun, AMH di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 mencapai 99,49. Ya. Di tahun 2010 dan di tahun 2010 ya, mencapai 99. Pada tahun 2021 juga masih 99. Di tahun 2022 mencapai 99,52, dan pada tahun 2003 mencapai 98,51. Untuk kelompok umur di 40 sampai 49 tahun, itu AMH Kabupaten Magetan tahun 2019 adalah 99,57, di tahun 2020 turun menjadi 97, pada tahun 2021 mengalami peningkatan di 99, dan pada tahun 2022 mencapai 99,3, dan pada tahun 2023 mencapai 99,43. Untuk kelompok umur 60 sampai 69 tahun, AMH Kabupaten Magetan tahun 2019 88,29, di tahun 2020 meningkat menjadi 89, tahun 2021 mengalami penurunan di angka 86, di tahun 2022 mengalami penurunan di angka 85,94, dan di tahun 2023 menjadi 81,95. Untuk AMH umur 70 tahun ke atas, pada tahun 2019 66,51, di tahun 2020 72, dan tahun 2021 69, di tahun 2023 69,25, dan pada tahun 2023 mencapai 71,21. Itu adalah angka AMH yang telah dicapai oleh Magetan di periode 5 tahun terakhir. Sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan rasio murid dan guru. Rasio murid dan guru Kabupaten Magetan untuk tahun ajaran 2022-2003 dan tahun 2003-2004. Rasio antara jumlah murid dengan guru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pasal 17 disebutkan rasio ideal untuk murid dan guru. Untuk tingkat SD idealnya di 20 dibanding 1, untuk MI idealnya di 15 banding 1, untuk SMP idealnya 20 dibanding 1, untuk MTS idealnya di 15 dibanding 1, untuk SMA idealnya 20 dibanding 1, untuk MA idealnya 15 dibanding 1, dan untuk SMK idealnya 15 dibanding 1. Kita lihat grafik
rasio murid dan guru untuk Kabupaten Magetan alhamdulillah sudah memenuhi rasio ideal. Di tahun ajaran 2022-2023, nah, untuk tingkat SD rasionya 10,22, untuk MI 14,99, untuk SMP 13,82, untuk MTS di 12,64, di SMA 15,4, di tingkat SMK 14,83, dan di tingkat MA sudah mencapai 12,15. Untuk rasio murid guru di Kabupaten Magetan pada tahun ajaran 2023-2024 di tingkat SD itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, yaitu di 10,55, di tingkat MI 14,35, di tingkat SMP 15,99, di tingkat MTS 12,19, di tingkat SMA 16,61, di tingkat SMK 14,58, dan di tingkat MA 10,26. Itulah beberapa indikator yang kami sampaikan terkait dengan indikator pendidikan. Nah, yang hanya 4 saja yang hanya kami sampaikan di sini. Untuk indikator yang lain nanti bisa dilihat di publikasi Kesra. Sekarang untuk indikator kesehatan. Variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengatur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan salah satunya adalah jumlah sarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, dan persentase sanitasi layak. Untuk di Kabupaten Magetan pada tahun 2023, jumlah sarana kesehatan mengindikasikan jumlah sarana kesehatan yang dapat melayani masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 692.553, rasio puskesmas terhadap penduduk sebesar 0,38 per 100.000 penduduk. Artinya, setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 puskesmas atau 1 puskesmas melayani 38.476 penduduk. Berikut sarana kesehatan yang ada di Magetan. Rumah sakit di Magetan tahun 2023 sebanyak 6. Untuk RSP juga ada 6. Poliklinik ada 20, puskesmas ada 22, untuk puskesmas pembantu ada 63, dan apotek sebanyak 63. Untuk jumlah tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan merupakan faktor penggerak utama dalam mencapai tujuan dan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Berikut jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan pada tahun 2023. Tenaga medis sebanyak 217, untuk psikologi klinis belum ada, mungkin nanti ada yang berkesempatan dengan profesi psikologi klinis bisa mendaftar di Magetan. Tenaga keperawatan sebanyak 887, untuk tenaga kebidanan sebanyak 548, tenaga kefarmasian 114, tenaga kesmas itu ada 42, tenaga kesling ada 47, tenaga gizi ada 54,
tenaga keterapian fisik itu ada 22, dan tenaga keteknisan medis sebanyak 88, tenaga teknik biometrik ada 94. Jadi dilihat dari jumlah penduduk Magetan yang sebesar 692.553 dengan jumlah tenaga kesehatan seperti yang terpampang di sini, saya kira cukup memadai bagi Magetan untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan. Untuk sanitasi layak, pada umumnya sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh masyarakat di tingkat rumah tangga meliputi tempat sampah, sarana pembuangan air limbah atau SPAL, dan jamban. Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti oleh perbaikan sarana sanitasi dasar. Karena pembuangan kotoran baik sampah, air limbah maupun tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air dan menimbulkan penyakit. Sanitasi layak di sini berarti akses rumah tangga terhadap jamban yang sehat. Menurut data kami, presentasi rumah tangga layak sanitasi 5 tahun terakhir sebagai berikut. Pada tahun 2019 itu ada 84, pada tahun 2020 mencapai 88,65, pada tahun 2021 mencapai 88,4, dan pada tahun 2022 mencapai 91,01, dan pada tahun 2003 kita mengalami peningkatan menjadi 92,9. Saya kira cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kali ini kurang detail begitu nggih. Tapi nanti kalau bagi peserta yang ingin detail lagi terkait dengan data-data pendidikan dan kesehatan bisa diakses di Magetan Cup BPS Go ID, tidak dikenakan biaya atau Rp0. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bor atas pemaparan materi yang sangat lengkap dan detail. Sekarang saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Kami mengundang para peserta untuk bertanya. Untuk termin pertama saya buka dengan 3 pertanyaan. Saat ini telah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis pada link Q&A. Sebelum saya bacakan, saya beri kesempatan terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya secara lisan atau live, silakan untuk raise hand. Jika belum ada yang bertanya secara live, saya akan bacakan pertanyaan dari link Q&A. Pertanyaan pertama ini dari Bu Dwi Julia Stuti dari BPS Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaan ditujukan untuk Profesor Heru. Pertanyaannya, untuk zaman digital saat ini, bagaimana cara mendapatkan periode emas pada anak? Mengingat waktu luang anak banyak digunakan untuk memainkan gadget. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini saya kumpulkan terlebih dahulu ya pertanyaannya, nanti baru dijawab oleh narasumber. Pertanyaan kedua, ini juga untuk Profesor Heru. Pertanyaannya dari Bapak Victor, asal dari BPS Provinsi Sulut. Pertanyaannya,
mengenai implementasi salah satu program presiden berikutnya, yakni makan siang dan susu gratis, yang spesifik memberikan makan gratis untuk balita dan ibu hamil, dan juga untuk di sekolah dan pesantren. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Prof. Heru mengenai implementasinya di lapangan? Dan yang kedua, menurut Prof. Heru, kira-kira bagaimana peran BPS dalam program tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga ditujukan untuk Bapak Mamduh. Untuk penanya yakni Bapak Budi Joko Santoso, asal dari Prodi Kebidanan Magetan. Pertanyaannya, jika bangsa Indonesia tahun 2045 mencapai masa emas, dan saat itu bangsa-bangsa lain juga pasti bertambah maju, apakah posisi bangsa Indonesia tetap setara dengan ranking kondisi saat ini? Jadi, apa kunci membangun SDM agar bangsa Indonesia lebih unggul dari bangsa lain? Berikut ada 3 pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Profesor Heru. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama tadi yang bertanya Bu Dwi Juliastuti ya. Ini kebetulan saya daripada susah saya juga membuka Q&A itu ya. Dari Ibu Dwi Juliastuti Kabupaten Sidoarjo, sama-sama dari instansi BPS. Nah, intinya bagaimana sih untuk mendapatkan periode emas, padahal anak kita itu suka menggunakan waktu luang untuk gadget. Ya kembali lagi bahwa dalam paparan saya tadi, saya sampaikan bahwa periode emas adalah periode kehidupan anak-anak kita sejak masa konsepsi. Konsepsi itu ya fertilisasi, yang akan menjadi zigot ya pada saat pembuahan lah dalam bahasa biologi, sampai nanti kira-kira berusia prasekolah. Itulah masa emas. Nah, justru itu tadi yang akan saya gunakan untuk menjawab bagaimana anak-anak kan banyak pakai gadget untuk mendapatkan masa emas. Ya justru karena pakai gadget itu kita susah mendapatkan masa emas. Oleh karena itu, ini saya lihat tadi di presentasi saya sebenarnya pada presentasi nomor atau halaman 24 tadi sudah saya nyatakan bahwa ayolah kita batasi anak-anak kita terutama yang belum cukup umur untuk menghindari smartphone karena belum tiba waktunya, menghindari gawai. Sehingga saya tulis sebagai pembatasan usia. Ayo sedapat mungkin jangan dikenalkan gawai sebelum lewat 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian batasi waktu. Ayo kita sepakati dengan anak-anak kita batasi waktu ya maksimum 1 jam sehari. Misalnya demikian. Sesuai dengan kesepakatan tidak harus 1 jam. Mungkin batasnya ya bisa sesuai dengan kesepakatan bersama 2 jam, 1,5 jam dan seterusnya. Lalu kita harus bisa menjadi role model. Kalau kita mau membatasi anak kita 1 jam sehari, lalu kita dengan serta-merta menunjukkan bahwa kita main gawai terus-menerus, ya bagaimana bisa? Nah, berarti nomor 3 adalah role model. Yang keempat, kita gunakan tempat khusus sesuai kesepakatan. Misalnya hanya di teras rumah, hanya di ruang keluarga, hanya di tempat mana di rumah kita yang bisa digunakan untuk menggunakan gawai tadi supaya mudah pengawasan. Dan yang terakhir, ayo kita bangun aktivitas-aktivitas fisik yang menarik bagi anak sesuai bakatnya, sesuai hobi, sesuai minat, sehingga perhatian mereka bisa didistraksi. Didistraksi itu dialihkan menuju hal-hal lain yang dia juga senang tapi tidak terlalu berfokus pada gawai. Bagaimanapun juga memang belum waktunya
pada usia emas itu anak-anak menggunakan gawai. Kalau kita tidak bersikap tegas dalam melakukan asuhan, melakukan parenting, ya kita rugi sendiri. Nah, kan batasnya hanya itu. Selama kita sejak dini tidak mengenalkan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sejak bayi saja masih belajar duduk aja sudah dipegangi gawai, ya nanti yang salah kita sendiri karena memberikan rangsangan terhadap gawai itu sejak dini. Harusnya yang diberikan sejak dini adalah stimulasi motorik kasar, stimulasi motorik halus, stimulasi bicara bahasa, dan stimulasi sosialisasi kemandirian. Saya rasa itu sebenarnya mirip dengan pertanyaan yang nomor 3 ini saya lihat dari Bapak Muhammad Anses, bahwa gimana ini saya lihat pertanyaannya mirip kan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari hal negatif akibat kecanduan internet addiction. Lalu bagaimana cara membentenginya. Berarti ini kayak cekal ya. Kita mencegah internet adiksi, lalu kita menangkal bagaimana supaya kita tidak terpengaruh pada internet adiksi tadi. Kalau jawaban secara makro, tadi kan jawaban secara mikro, khusus untuk anak-anak kecil supaya tidak hilang masa emasnya. Kalau secara makro, menurut saya senjata paling bagus ya parenting holistik. Holistik parenting, holistik yang menyeluruh, holistik itu segala aspek masuk. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kita bagi saja holistic parenting itu mulai dari brainware, hardware, software, substansi. Saya rasa kalau itu diperhatikan betul oleh orang tua, maka kita bisa mengatasi itu semua. Pertama brainware. Brainware itu SDM di rumah yang punya otak. Siapa yang punya otak? Ya ayahnya, ibunya, kakaknya, neneknya, saudaranya, pengasuhnya, asisten rumah tangga, dan seterusnya itu brainware. Jadi kita libatkan semua brainware itu, lalu kita butuh hardware. Hardware itu ya segala sarana, segala fasilitas yang bisa memungkinkan dia beraktivitas motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, dan sosial kemandirian. Ya kita bikin apa ya? Bikin ayun-ayunan untuk motorik kasar, bikin mainan apapun yang dia sukai, bikin permainan-permainan masa lalu yang sangat menarik. Kan banyak sekali permainan masa lalu yang sangat menarik, yang gamenya itu pakai gerakan, pakai lari, pakai sembunyi, dan seterusnya. Itu hardware. Jadi prasarana itu tempatnya yang besar-besar, nah sarana itu barang kecil-kecil yang bisa digunakan untuk melatih keempat aspek perkembangan tadi. Lalu software itu aturan main. Ya kita sebagai orang tua masa kalah akal dengan anaknya, ya janganlah. Kita akan punya brainware satu tim tadi yang dewasa serumah. Kita membuat software yaitu aturan main. Ada kita merancang permainan-permainan, merancang lintas alam setiap minggu, merancang pergi wisata keluar, merancang permainan-permainan olahraga, dan seterusnya banyak sekali. Menggambar unik dan seterusnya. Itu software. Dan yang terakhir substansi. Substansi itulah inti dari pembinaan perkembangan itu sendiri. Nah, jadi itu sebaiknya mencakup aspek fisik, substansi, lalu aspek sosial, aspek mental, bahkan aspek spiritual. Nah, kalau semuanya itu oke, fisik, mental, sosial, spiritual itu menjadi substansi dalam parenting holistik atau holistic parenting tadi, maka insya Allah cegah tangkal terhadap internet addiction bisa diatasi. Dengan catatan, kita berjuang sejak dini, sejak masa emas. Saya rasa itu untuk nomor 1, nomor 3. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nih saya cek, Bu Dwi sudah tidak ada lagi kayaknya di peserta, mungkin gabung kawannya atau bagaimana. Yang masih Pak Victor masih ada ya? Halo Pak Victor. Siap, Prof. Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Victor ini kan menanyakan tentang
Pak Victor dari BPS Provinsi Sulawesi Utara, ya Manado. Intinya bagaimana pendapat mengenai implementasi dari program makan siang, susu gratis dan seterusnya itu ya. Lalu untuk tingkat kabupaten kota, bagaimana peran BPS ini supaya bisa aktif? Oke. Menurut saya ini sebenarnya mirip dengan penanganan program stunting yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah. Ya. Program penanganan stunting itu dilakukan secara konvergen. Maka program makan siang gratis, susu gratis untuk anak sekolah harus konvergen. Konvergen itu dari banyak titik lalu mengumpul dari banyak titik itu berarti yang terpencar-pencar dari segala penjuru berkumpul di satu titik itu namanya konvergen. Terpusat menjadi satu titik yaitu mengelola gizi makan siang susu gratis tadi. Nah, titik-titik yang banyak tadi bisa dari titik kesehatan, dari titik pendidikan, dari titik TNI Polri, dari titik dinas sosial, dari titik mana saja termasuk BPS, supaya nanti bisa bekerja sama bersama di sana. Sehingga kata kuncinya adalah prinsip konvergensi itu dipegang sejak awal, tetapi harus ada koordinasi. Kalau saya mendengar koordinasi untuk program ini dilakukan dengan dibuat badan baru ya. Mudah-mudahan namanya nggak berubah. Sepertinya Badan Gizi Nasional. Yang nanti mungkin sebagian potensi dari Kementerian Kesehatan, sebagian potensi dari BKKBN, sebagian potensi dari Kementerian Pertanian barangkali akan dibawa ke situ karena membuat anggaran untuk makan siang tiap hari itu luar biasa besar. Kalau tidak memindah beberapa pos anggaran beberapa kementerian menjadi satu itu rasanya sulit. Ya. Setelah ada konvergensi dikoordinasi oleh Badan Gizi Nasional, maka kata kunci berikutnya ini biasanya saya sering melakukan penelitian itu adalah harmonisasi dan akselerasi. Karena kalau tidak ada harmonisasi dan akselerasi, ya agak susah nanti. Karena berbagai sektor yang terkait tadi bersatu pada satu titik itu namanya konvergen, ada pengendali itu namanya koordinator yang dalam hal ini katakanlah Badan Gizi Nasional dan turunannya sampai provinsi sampai kabupaten nanti namanya apa kan kita belum tahu juga. Lalu di titik akhir adalah membangun harmonisasi dan akselerasi. Saya biasanya rutin bersama kawan-kawan tim itu membuat penelitian mengharmonisasi dan mengakselerasi berbagai program. Kalau di Magetan yang sekarang ini berjalan terus adalah program PRB, pengurangan risiko bencana yang sampai saat ini masih bekerja secara aktif bersama-sama BPBD membangun destana-destana ya di desa tangguh bencana di Magetan. Setiap tahun minimum 2 dan terus ini berjalan. Nah, prinsipnya sama, kita melakukan upaya konvergensi, ada koordinasi dari yang dipimpin oleh BPBD, tapi nanti yang terkait kan banyak. Ada SAR, ada dari TNI, ada dari kepolisian, yang nanti di desa itu kan kepolisian, Babin Kamtipmas, nah, yang dari tentara, Babinsa, yang dari masyarakat dan seterusnya dibangun melalui suatu upaya harmonisasi dan akselerasi. Tuh. Sehingga nanti BPS masuknya kemana? Ya, masuk saja kan tadi konvergensi. Nah, kalau masuk konvergensi kan lintas sektor apapun bisa. Ya. Alangkah bagusnya apabila itu ditata dengan suatu helix atau jalinan ya paling tidak misalnya pentahelix unsur pemerintah tadi sektor-sektor tadi unsur pemerintah, 2 unsur masyarakat terkait di wilayahnya, 3 unsur akademisi itu ya misalnya dari kampus saya, kampus UNESA, kampus ITS dan seterusnya, lalu unsur badan usaha ya bisa dari
usaha yang NGO atau dari perusahaan yang CSR dan seterusnya juga bisa. Dan yang terakhir dari media. Media yang akan menyiarkan siapa yang mau berperan serta dan seterusnya. Saya rasa peran BPS di kabupaten kota itu bisa masuk di situ, di dalam pentahelik mungkin akan berjalin erat dengan unsur akademisi. Atau masuk unsur akademisi saya rasa no problem. Jadi akademisi itu ya para dosen, kemudian para peneliti dari BRIN dan BRIDA, mungkin BPS juga masuk ke situ. Nggak ada masalah. Karena prinsip fungsi dari kawan-kawan statistisi itu kan prinsip pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, interpretasi atau penafsiran data yang ujungnya kan untuk membantu pengambilan keputusan. Ya, prinsip penelitian kan mesti dilakukan oleh statistisi. Saya ulangi, bisa kita masuk konvergen di dalamnya, di dalam jalinan pentahelik bersama-sama dengan tim unsur ketiga yaitu akademisi untuk menjalankan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, interpretasi atau menyimpulkan data, dan terakhir kita akan bersama-sama bisa mendorong pengambilan keputusan yang tepat sehingga prinsip evidence based di dalam program itu berjalan dengan baik. Karena kalau program dengan intuisi ya, tapi nilai-nilai evidence based berbasis bukti di lapangannya itu kurang, ya itu akan susah. Misalnya kita memberi makanan tambahan untuk stunting, tapi kita tidak tahu, kita hanya memberikan, yang makan siapa? Jangan-jangan yang separuh dimakan kakaknya atau dimakan bapaknya malahan dan seterusnya. Itu kan penting. Itulah pentingnya pentahelik tadi. Berarti ada unsur masyarakat, Karang Taruna, tetangga, ada dasawisma yang akan mengawasi kelompok 10 rumah dan seterusnya. Kira-kira itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa menjawab panjang karena tadi jadwalnya juga lumayan pendek. Bagaimana Pak Victor? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan Mbak Profita. Ya, terima kasih Prof. Heru atas jawabannya. Terkait dengan apa peran BPS terkait program makan siang gratis, mungkin dari Bu Pur ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Victor ya. Peran aktif BPS terkait dengan program makan siang dan susu gratis. Betul yang telah disampaikan oleh Pak Heru tadi bahwa kami sebagai BPS tentunya akan berperan aktif dengan menyediakan data untuk mendukung program makan siang dan susu gratis. Yang kebetulan pada tahun ini atau pastinya di bulan ini, bulan September ini, kami BPS di seluruh Indonesia sedang melaksanakan kegiatan Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dengan modul MSBP, yaitu modulnya Sosial, Budaya, dan Pendidikan. Dan salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan nanti pelaksanaan program makan siang dan susu gratis. Di situ ada pertanyaan terkait kebiasaan anak sekolah, misalnya mulai dari sarapan, bekal apa yang dibawa, apakah sudah ada bantuan makanan dari pihak-pihak luar, seperti itu. Ya. Itu diharapkan nanti data-data itu akan mendukung program makan siang gratis dan susu gratis tersebut. Ya, pas ini momen BPS memang tahun ini modulnya MSBP dengan program pemerintah terkait dengan makan siang dan susu gratis. Sekian, mungkin saya kembalikan ke Mbak Profita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pur atas tambahannya. Selanjutnya mohon untuk dijawab oleh Bapak Mamdu terkait pertanyaan tadi, yakni apakah posisi Indonesia akan tetap setara dengan bangsa lain ketika bangsa lain itu sebenarnya sudah lebih unggul? Dan apa terkait langkah apa agar Indonesia bisa lebih unggul dari bangsa lain? Monggo dijawab
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Budi tadi ya. Dari Pak Budi, jadi Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa ke depan tahun 2045 itu adalah peluang. Peluangnya di mana? Karena pada saat itu kita pertama kita berada pada penduduk dengan jumlah penduduk tertinggi kelima di dunia. Kemudian selain itu 50,1% dari jumlah penduduk kita itu nanti berada pada usia produktif. Jadi ini adalah modal ya. Ini adalah modal untuk kita bisa mengungguli eh, negara-negara lainnya. Memang kita ini kan juga bersaing ya. Mereka juga mempersiapkan SDM, kita juga mempersiapkan SDM. Tetapi kuncinya adalah kita harus mempersiapkan SDM yang unggul. Unggul dari mana? Kalau kita mempersiapkan SDM yang unggul, bibitnya juga harus unggul. Seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa ada eh, periode emas, golden age. Golden age ini dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika fertilisasi untuk zigot itu ya secara biologinya. Ketika mulai hamil sampai usia anak itu 2 tahun itu adalah usia golden age yang cepat sekali dan terus akan dampingi sampai usia prasekolah. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM itu dari bibit-bibit unggul. Nah, terutama sedari awal. Ini pernah saya baca artikel di salah satu ya jurnal mengatakan bahwa beberapa negara maju sekarang seperti Singapura misalkan. Nah, itu dia sangat memperhatikan ibu hamilnya. Ibu hamilnya itu sangat diperhatikan supaya yang lahir itu adalah bibit unggul. Ketika yang lahir adalah bibit unggul, nanti ketika masuk dunia sekolah itu nah itu lebih mudah, lebih mudah secara masuk ke dunia pendidikan. Karena memang bibitnya sudah unggul. Nah, itu menurut saya kuncinya adalah untuk mencapai itu semua, seperti yang disampaikan tadi ya, bentuk pentahelix, kolaborasi antara masyarakat ya, kemudian tentu dalam hal ini yang diberikan amanah oleh negara dalam menangani kesehatan ya ada tentu para tenaga kesehatan, para bidan, para eh, perawat, terutama yang di lingkup bawah ya, bidan desa. Nah, bagaimana pelibatan masyarakat, eh, kader-kader posyandu, kita latih mereka supaya bisa mereka memberikan konseling kepada para ibu hamil yang di situ. Nah, kemudian mereka juga bisa memberikan konseling kepada eh, para ibu dan calon ibu nantinya. Ini sekarang sudah tepat ya, sudah ada posyandu remaja ya, kemudian udah ada posyandu keluarga ya. Jadi nanti ibu hamil juga tetap mengikuti posyandu. Itu adalah untuk kemudian nanti eh, mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Kemudian setelah ada bibit-bibit yang unggul itu, kemudian kita tingkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita. Caranya adalah apa? Dengan meningkatkan standar nasional pendidikan kita, terutama di bagian proses supaya nanti standar kompetensi lulusan itu nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga eh, kuncinya adalah yang namanya kita membangun SDM itu bukan ketika anak itu mulai masuk ke dunia sekolah ya, tetapi jauh sebelum itu. Bahkan sekarang ada sekolah-sekolah yang saya tahu mereka memberikan obat tablet tambah darah untuk anak SMP itu, untuk supaya mereka tidak anemia ya. Sehingga nanti mereka terus ketika kuliah juga gitu ya. Ketika nanti setelah menikah juga ketika hamil eh, hamilnya tidak kekurangan energi kronis. Dilihatnya dari apa? Dari lingkar lengan atasnya ya. Kalau dia di bawah 12,5 lingkar lengan atasnya berarti dia termasuk kekurangan energi kronis. Nah, kalau dia ke anak orangnya atau ibu hamilnya kekurangan energi kronis. Nah, bagaimana kemudian bidan desa memberikan
pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Nah, kemudian bagaimana peran serta dari pemerintah desa dalam membantu pendanaan dalam hal kegiatan memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih jawabannya Bapak Mamdu. Karena waktu sudah siang, ini satu pertanyaan lagi ya. Dari live Zoom, tadi sudah ada yang raise hand dari tadi. Monggo, Bu Dian dari Dinkes Magetan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya mohon izin, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Saya klarifikasi dulu boleh ya Bu ya. Tadi saya lihat disampaikan dari narasumber Pak Mamduh ya, data tersedia 2020. Padahal di websitenya Dinkes itu sudah tersedia data profil kesehatan memang terakhir sampai tahun 2022, 2023 masih proses kita lakukan update data. Kemudian dari paparannya Ibu yang dari BPS ya, Ibu Pur, mohon izin Bu, untuk data sarana kesehatan kok sangat berbeda jauh dengan data yang di Dinas Kesehatan ya. Jadi rumah sakit kita itu jumlahnya hanya 6, yang 3 itu rumah sakit umum, yang 3 adalah rumah sakit khusus. Tadi yang disampaikan di paparan ada 12. Kemudian kalau untuk jumlah puskesmas itu sudah betul, tapi kalau untuk jumlah pustu kita 59 pustu. Jumlah klinik juga masih belum sesuai, saya tidak tahu ya, apakah itu klinik utama, pratama, atau mungkin masih yang kita disebut balai pengobatan itu sudah masuk. Karena setahu kami, kita setiap tahun selalu koordinasi dengan data-data diminta untuk BPS Kabupaten Magetan. Jadi mungkin nanti kita coba cari tahu ya, itu miss datanya itu ada di mana. Jadi itu sebelumnya mohon izin saya klarifikasi terkait data yang disampaikan. Kemudian yang kedua, saya mengajukan pertanyaan terkait indikator-indikator makro yang diakui secara nasional. Khususnya kalau kita berbicara di pemerintahan itu kan indikator-indikator makro yang disebutkan seperti indeks pembangunan manusia, kemudian mungkin angka kemiskinan, kemudian banyak sekali. Yang ingin saya tanyakan mungkin khusus ini terkait yang data kesehatan. Jadi memang indikator makro yang diakui realisasinya itu data yang dirilis oleh BPS. Kalau indikator IPM itu salah satu perhitungan kan ada 3, indeks kesehatan, kemudian indeks pendidikan, kemudian daya beli. Kalau yang terkait dengan indeks kesehatan itu faktor penentu utamanya adalah usia harapan hidup. Nah, indikator IPM, indeks kesehatan dan usia harapan hidup itu menjadi indikator utama yang ada tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan, di mana OPD atau dinas yang mengampunya adalah Dinas Kesehatan. Jadi istilahnya kalau misalnya indikator itu tidak tercapai dari data yang dirilis BPS, pasti kita dari Dinas Kesehatan karena itu indikator makro yang levelnya RPJM atau RKPD-nya Bupati tidak tercapai, otomatis kita yang dari Dinas Kesehatan atau OPD pengampu itu diminta untuk memberikan penjelasan terkait kenapa indikator indeks kesehatan atau usia harapan hidup itu belum tidak tercapai. Kalau kita di Dinas Kesehatan, selama ini saya sendiri itu masih belum mengetahui sebenarnya bagaimana formulasi perhitungan dari indeks kesehatan maupun usia harapan hidup itu sehingga rilis angkanya, tadi kan dirilis angkanya indeks kesehatan Kabupaten Magetan senilai sekian, dan alhamdulillah tapi untuk selama ini kita selalu bisa mencapai target dari indeks kesehatan dan usia harapan hidup dengan realisasi. Cuman ketika ini kita memang harus tahu sebenarnya itu perhitungan dari indikator makro yang ada di BPS, indeks kesehatan dan usia harapan hidup itu faktor perhitungan utamanya khususnya di
bidang kesehatan itu apa yang mempengaruhi, sehingga ketika kita melakukan penjelasan faktor pendukung itu berhasil, kemudian misalnya itu tidak tercapai, kita memberikan penjelasan terhadap ketidaktercapaian indikator makro tersebut sesuai, karena selama ini ya pemahaman kita, ya kita menjelaskan mungkin dari faktor angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian angka kesakitan, seperti itu yang kita jelaskan ketika mungkin indikator itu bisa tidak tercapai. Tapi kalau misalnya faktor pendukung keberhasilan, ya kita menjelaskan terkait peningkatan kualitas dan akses dari pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi yang saya tanyakan bagaimana formulasi perhitungan indikator makro khususnya yang di bidang kesehatan, indeks kesehatan dan usia harapan hidup itu bisa dihitung, dan ketika kita melakukan penjelasan atau karena kita secara data pasti diminta alasan itu sesuai dengan oh ini sebenarnya sudah betul kita menjelaskan dari sisi ini, atau mungkin saya yakin usia harapan hidup itu sebenarnya tidak hanya kesehatan yang berpengaruh, mungkin masih banyak dari OPD lain juga ada perhitungan terkait indeks kesehatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian ya dari Dinkes Magetan ya. Akan mencoba menjawab pengetahuan saya ya. Kalau terkait data fasilitas kesehatan yang sudah saya sampaikan di slide, kami ambil datanya dari DDA, yaitu daerah dalam angka yang itunya sumber datanya itu dari dinas. Dan nanti kalau memang terjadi perbedaan, kami akan berkoordinasi lagi dengan dinas kesehatan. Gitu, terus terkait dengan bagaimana indeks ya, indeks yang telah yang dikeluarkan oleh BPS gitu ya, yang bisa mendukung terkait dengan indeks kesehatan itu ya. Indeks apa saja gitu ya. Salah satunya formulasi perhitungan utamanya itu dilihat dari apa, Bu? Formulasi. Jadi ketika kita menjelaskan kenapa itu tidak tercapai itu pas, oh saya menjelaskan dari sisi mungkin kematian ibunya, kematian bayi atau balita, seperti itu. Terima kasih. Untuk terkait dengan perhitungan ya, kalau memang BPS kan tugasnya mulai dari mendata dan lain sampai nanti penyajian data ya. Untuk surveinya ya, itu sudah ada, kita menggunakan data survei Susenas yang biasanya setahun itu dilaksanakan 2 kali di bulan Maret dan bulan September. Tapi untuk penghitungannya itu biasanya langsung dari pusat, Bu. Jadi kami dari BPS Kabupaten itu hanya sebatas pendataan di lapangan. Jadi untuk indikator atau indikator apa itu sudah ditanyakan di survei tersebut. Untuk formalisasi penghitungannya itu dilakukan oleh pusat. Jadi kami juga menerima angka itu dari pusat. Untuk seperti apa nanti kita bisa koordinasi ya. Nanti ini dengan membutuhkan apa, nanti kami akan mengkoordinasikan dengan BPS provinsi ataupun dari pusat tingkatan ya. Iya, Bu. Oh ya Bu, terima kasih juga. Saya sudah download datanya yang 2000 barusan tadi ini saya download yang ya sudah ada yang profil 2022 ya Bu ya. Ini saya karena buru-buru kemarin. Awalnya saya kan mau fokus ke pendidikan ya. Cuma ya karena ada data itu juga akhirnya saya tampilkan. Terima kasih Bu, mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bu Dian untuk pertanyaan dan klarifikasinya. Mungkin sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk penanya yang sudah memberikan pertanyaan dan narasumber yang sudah menjawab. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber
yang telah memberikan wawasan dan ilmu yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar ini. Berikut kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan. Webinar dengan tema Membangun Manusia Magetan yang Unggul dan Berdaya Saing dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045 menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang siap bersaing. Pendekatan berbasis statistik penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Indonesia Emas dapat tercapai oleh SDM unggul yang lahir melalui pengelolaan periode emas dengan menerapkan parenting yang baik. Tantangan perubahan besar atau megatrend tahun 2045 harus dipersiapkan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan taraf pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat mencapai SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menyongsong Indonesia Emas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau tadi sudah dibuka dengan pantun, tak afdol rasanya kalau tidak ditutup juga dengan pantun. Pergi ke pasar membeli plastik. Bunga mawar untuk hiasan. Artinya, mari mencintai statistik, data tepat, masa depan aman. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di acara HSN tahun depan. Selamat Hari Statistik untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC Mbak Lulus. Makasih Mbak Profita. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Semoga semua apa yang kita bahas pada diskusi hari ini memberikan insight dan manfaat bagi kita semua. Baik, para peserta webinar hari ini kita telah sampai di penghujung acara yang luar biasa ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang telah disediakan. Dan untuk para penanya, mohon untuk mengkonfirmasi nomor WhatsApp yang aktif melalui link Q&A tadi. Karena panitia akan menghubungi, mungkin ada hadiah menarik dari panitia ya. Dengan mengucap hamdalah, kita tutup webinar. Oh ya, mohon maaf. Untuk sertifikat akan diproses 5 hari kerja ke depan, deh. Baik, dengan mengucap hamdalah, kita tutup webinar kita hari ini. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas banyak perhatian, partisipasi, dan kerjasama yang luar biasa dari semua peserta. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru.